Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 421, Subscribe Penatua. Manajer ketiga menjual barang-barang Lin Feng secara terpisah. Dengan begitu, Lin Feng akan menghasilkan lebih banyak uang. Harga terendah, 60 juta, kata manajer ketiga. Keheningan menyerbu ruangan itu. Mereka tidak mengira akan ada senjata kekaisaran yang saleh, bahkan yang tingkat rendah. Kaisar Roh Kudus tingkat rendah semua bermimpi memiliki senjata kekaisaran yang saleh. 65 juta, teriak Lin Feng ketika dia melihat semua orang diam. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membeli barang-barang kamu? Kata Han Dali, tampak terkejut. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikannya. Semua orang akan cepat mengerti. Ketika Dan Nu mendengar itu di aula lain, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat marah. Orang itu tertarik pada senjata kekaisaran saleh tingkat rendah. Dia pasti sangat lemah. Aku akan membunuhnya nanti, teriak orang tua di belakang Dan Nu. Dan Nu terkejut, tetapi kemudian dia mengangguk. 66 juta, teriak seseorang akhirnya. Suara itu berasal dari aula orang-orang biasa, tetapi itu selalu bisa berupa serigala berbulu domba, seseorang yang tidak bersedia berada di aula untuk tamu-tamu terhormat agar tidak menarik perhatian. 70 juta. 72 juta. 73 juta. Aku menyerah. Aku juga, itu terlalu mahal. Ketika harganya mencapai 73 juta, tidak ada yang mengatakan apapun. Pangeran yang mengenakan kipas logam tersenyum dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin tahu apa yang dipikirkannya. Lelaki tua kurus di belakangnya tampak semakin dingin. Ketika Lin Feng melihat kesan itu menjadi sunyi lagi, dia tahu dia harus turun tangan. 75 juta, kata Lin Feng. Semua orang tercengang. Tuba dan yang lainnya menatapnya. Mereka tampak marah. Lin Feng melambai untuk memberitahu mereka agar tetap tenang. Tuba menarik napas dalam-dalam. Seberapa jauh Lin Feng berniat untuk mendorong sesuatu. Ketika Dan Nu mendengar Lin Feng, dia tersenyum mengejek. 76 juta. 78 juta, teriak Lin Feng, pura-pura marah. Meskipun Dan Nu tidak bisa melihat Lin Feng, dia bisa merasakan kis sedingin es. Dan Nu bersukacita. Karena lelaki itu mencoba merusak rencananya, dia tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia berteriak, 80 juta. Wanita yang bau, kamu berani mencoba dan merusak rencanaku, teriak Lin Feng dengan marah. Ketika Dan Nu mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis, wanita yang bau. Bagaimana dia berani? Dia benar-benar ingin mati. Dan Nu menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, 85 juta. Wanita yang bau, kamu berani mencoba dan mengambil barang-barang aku. Yah, aku belum selesai denganmu, teriak Lin Feng dengan marah. Semua orang tercengang, dia berani menghina anggota kuil eliksir. Dia gila. Namun, Lin Feng hanya menghinanya, tetapi dia tidak mengangkat dan tersenyum mengejek. Ketika Tuba melihat senyum Lin Feng yang suram, dia mengerti betapa kejamnya. Dia telah memprovokasi Dan Nu dan membuatnya percaya bahwa dia ingin barang-barang itu membuatnya menaikkan tawarannya. Setelah pelelangan, dia akan mati, teriak Dan Nu, memecah kesunyian. Wajahnya benar-benar berubah amarah. Dia sangat marah hingga merasa ingin menangis, tetapi dia bahkan tidak berhasil menangis. Karena Lin Feng, dia telah mendapatkan pil Faiduria selama hampir 100 juta batu gadli, dan sekarang senjata kekaisaran yang saleh sebesar 85 juta, meskipun awalnya bernilai 50 juta. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pergi sekali. Pergi dua kali, terjual. Selamat kepada pembeli di aula pertama, kata manajer ketiga sambil tersenyum. Cincin itu terbang ke arah wanita berbaju merah. Item ketiga, pelet jiwa darah, itu adalah pil yang saleh. Ini digunakan untuk menyembuhkan jiwa menggunakan ki darah. 2 pelet bisa membuat jiwa 5 kali lebih kuat. Mulai harga, 30 juta. Silakan mulai, kata manajer ketiga, sambil menunjuk ke sebuah kotak yang baru saja dikeluarkan oleh wanita berbusana. Ki darah yang kuat muncul. Lin Feng mulai tanpa ragu-ragu sedikit pun. Kali ini, itu bukan untuk memprovokasi Dan Nu, dia benar-benar menginginkan pelet jiwa darah. Kaisar yang saleh darah telah menggunakan banyak energi untuk membantunya di kota Ya, dan sekarang dia sedang tidur. Lin Feng telah memeriksanya, dia terluka parah. Dia telah kehilangan setengah dari vitalitasnya. Lin Feng merasa bersalah, dan pelet jiwa darah ini akan menjadi besar, itu akan membantu Godly Emperor Blood pulih. Bahkan jika itu tidak membantunya menjadi lebih kuat, setidaknya, itu akan sepenuhnya menyembuhkannya. Oleh karena itu, Lin Feng menginginkannya. 35 juta, kata Lin Feng. Dan Nu sangat marah. Dia menginginkannya juga, tetapi ketika Lin Feng berteriak, dia menyerah karena dia takut Lin Feng masih mendorongnya. Semua orang diam, mereka menunggu Dan Nu berteriak, tetapi dia tidak. Pergi sekali. Pergi dua kali, terjual. Selamat kepada pembeli di aula ketiga, kata manajer ketiga, tersenyum masam. Lin Feng telah mendapatkan banyak Godly Stone dengan 2 penjualan sebelumnya. Orang-orang yang tertarik dengan Blood Soul Pellet mungkin sangat marah.
Blood Soul Pellet bisa dengan mudah dijual dengan harga lebih banyak, 70 atau 80 juta, tapi Lin Feng telah mendapatkannya dengan harga 35 juta. Lin Feng tersenyum. Jika dia tidak menjual dua item sebelumnya untuk begitu banyak batu gadli, dia tidak akan bisa membeli pelet jiwa darah. Sekarang dia akan bisa membantu darah kaisar yang saleh. Huang Nu tahu mengapa Lin Feng membelinya, dan bahagia untuknya. Item keempat, itu adalah jimat yang berasal dari zaman kuno. Ini adalah jimat surgawi kesedihan, yang dulunya milik dinasti Huang besar. Petik 2. Huang Nu pada awalnya tersenyum, tetapi ketika dia mendengar manajer ketiga, wajahnya memucat. Dia tiba-tiba tampak sedih dan marah. Jimat di atas panggung sudah tua dan kuning, seukuran tangan, dan kata Huang terukir di atasnya. Lin Feng memandang jimat dinasti Great Huang dan ekspresi Huang Nu. Lin Feng mengerti itu sangat penting baginya. Harga awal adalah 5 juta. Ketika manajer ketiga mengumumkan harga awal, Lin Feng heran. Itu sangat murah. Dulu, dinasti Huang besar sangat berpengaruh dan kuat, dan sekarang salah satu jimat mereka begitu murah. Mendesah. 5 juta, seseorang harus sangat bodoh untuk membeli jimat yang berasal dari dinasti Huang besar. Kelompok yang telah menghancurkan dinasti Huang besar mungkin akan marah pada pembeli. Karena itu, tidak ada yang mengatakan apapun. Huang Nu memandang Lin Feng, dia benar-benar menginginkannya. Lin Feng menggendongnya dan membelai punggungnya. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir. 6 juta, kata seseorang di aula kedua. Itu adalah pertama kalinya orang itu berbicara. Semua orang mulai berpikir bahwa orang itu mungkin datang khusus untuk jimat. Lin Feng melihat ke arah aula kedua. Dia telah merasakan ki tertentu muncul dari sana ketika jimat itu muncul. Suami, Huang Nu menatap Lin Feng memohon. Matanya basah. Lin Feng mengangguk. 10 juta, teriak Lin Feng. Aula lelang menjadi sunyi. Bab 422, Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng berteriak, semua orang memperhatikan itu adalah dari aula ketiga dan Nu tersenyum dengan dingin. Dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. 12 juta, kata Dan Nu. Orang-orang takjub. Apakah dia menggertak sekarang? 15 juta, kata yang di aula kedua untuk tamu kehormatan. Dan Nu mengerutkan kening. Dan Nu tetap waspada dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah yang ada di aula ketiga akan dinaikkan? Dan Nu terkikik, tetapi kemudian seseorang berbicara lagi, dan dia mengerutkan kening. 17 juta, kata Lin Feng. Banyak orang tercengang. Siapa orang-orang ini yang tidak keberatan menyinggung orang kuat lainnya? Yang ada di aula kedua untuk tamu kehormatan adalah seorang pria berpakaian hitam, tampak muram dan keras. Dia menatap dinding yang membagi ruang-ruang yang berbeda, tetapi dia tidak bisa menentukan kekuatan penawar lainnya. Namun, dia benar-benar menginginkan jimat itu. 20 juta, kata pria itu. 23 juta, kata Lin Feng dengan suara gemetar. 25 juta, kata pria itu dengan dingin. Dia marah, tapi Lin Feng tidak peduli. Dia harus membuat Huang Nu bahagia. 28. Pria berpakaian hitam mengerutkan kening. Matanya merah, dan ki sedingin es muncul dari tubuhnya. Sepertinya itu berasal dari neraka. Orang-orang di sekitarnya bergerak lebih jauh darinya. Yang mulia, mengapa kamu menginginkan talisman besar kesedihan? Teriak pria berpakaian hitam. Aku hanya bersenang-senang. Apakah itu dilarang? Jawab Lin Feng dengan santai. Dia mengabaikan ki yang menindas. Dia kuat juga. Dia tidak perlu takut padanya. Bersenang-senang. Banyak orang tersenyum dingin. Alasan apa? Pria misterius di aula ketiga telah menyinggung murid dari dua kelompok berpengaruh. Dan Nu dari kuil eliksir dan seorang murid dari kuil yin spiritual. Meskipun mereka tidak tahu siapa pria berpakaian hitam itu, dia mungkin memiliki posisi tinggi di kuil yin spiritual. Kecuali jika pria di aula ketiga untuk tamu kehormatan berasal dari salah satu dari 4 kuil juga, dia akan berada dalam masalah setelah pelelangan. Manajer ketiga sangat khawatir untuk Lin Feng. Apa yang tuan muda mereka lakukan dengan seseorang seperti itu? Cepat atau lambat, dia secara tidak langsung akan terlibat. Yang mulia, aku Yin Jiu dari kuil yin spiritual. Tolong pikirkan baik-baik, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh dengan kuil yin spiritual? Kata pria berpakaian hitam, tersenyum dingin. Energi mautnya memenuhi udara di aula lelang. Ketika dia mengatakan itu, banyak orang tampak ketakutan. Tidak heran, itu adalah Yin Jiu. Beberapa saat sebelumnya, Yama telah menakuti mereka, tetapi dia tidak ada bandingannya dengan Yin Jiu. Yama memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Yin Jiu adalah Kaisar Ilahi yang sejati. Mereka milik dua dunia yang berbeda. Menyinggung seseorang seperti dia sangat berbahaya. Yin Jiu adalah salah satu dari 9 murid besar kuil yin spiritual. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi pertama. Kakaknya yang ke-8 dan ke-7 juga adalah Kaisar yang saleh dari lapisan pertama. Yin Liu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Yin Si memiliki kekuatan yang ketiga. Saudara laki-lakinya yang kedua dan pertama memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat. Ayah aku telah melihatnya secara pribadi. Mereka sangat menakutkan, kata Julian Feng. Dia sangat khawatir. Apakah Lin Feng mendorongnya ke batas? Lin Feng baru saja mendapatkan banyak seton Gadli, menyia-nyiakannya pada jimat itu tidak berguna. Dia telah mendapatkan pelet jiwa darah, itu sudah cukup.
Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menyadari situasinya kompleks, tetapi dia harus mendapatkan jimat untuk Huang Nu. Saudaraku, aku butuh jimat itu. Tapi jangan khawatir, aku akan memberi kamu banyak batu gadli, kata Lin Feng. Kemudian dia berbalik dan berteriak, 30 juta. Dia gila, dia benar-benar ingin mati. Benar, dia pikir dia bisa bersaing dengan anggota Four Temples karena dia ada di aula untuk tamu kehormatan. Aku hanya bertanya kepada beberapa orang, anggota dari 2 kuil lainnya tidak ada di sini, yang berarti dia bukan dari salah satu dari 4 kuil. Dia pasti akan mati. Mengapa menyinggung 4 kuil di pemerintahan dewa? Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa ia berasal dari 3 dinasti, tetapi itu tidak mungkin. Haha, banyak orang berbisik, karena dia bukan dari salah satu dari 4 kuil, dia benar-benar dalam bahaya. Mereka tahu bagaimana pelelangan itu. Apakah kamu pikir kamu dapat menyinggung kuil spiritual Yin seperti yang kamu inginkan? Teriak Yin Jiu dengan galak. Sudah lama sejak seseorang membuat dia marah seperti ini. Dia memiliki kesan hatinya akan meledak. Kuil Yin spiritual, hehe, Yin Jiu, katakan pada ayahmu untuk berbicara denganku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku, kata Lin Feng dengan dingin. Karena dia pasti akan mendapatkan Great Talisman of Desolation, dia tidak perlu takut dengan Yin Jiu. Ketika Lin Feng mengatakan itu, mata Chulian Feng muncul lebar-lebar. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Han Dali menatap Lin Feng dengan kagum, mengaguminya lebih dan lebih. Jiang Hao tersenyum kecut. Lin Feng benar-benar gila, bahkan lebih gila dari Tuba. Chulian Feng memiliki kesan Lin Feng bahkan lebih misterius daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Sulit membayangkan bahwa Lin Feng sama sekali tidak memiliki latar belakang. Setiap kali seseorang mencoba menekannya menyebutkan latar belakang mereka, Lin Feng bereaksi agresif dan tanpa rasa takut. Kecuali mereka benar-benar dapat membunuh Lin Feng, kebanyakan orang tampak seperti lelucon di depannya. Yin Jiu terlihat sangat marah dan berkata dengan dingin, baiklah, baiklah. Sudah lama sejak seseorang berani berbicara kepada aku seperti itu. Tunggu dan kamu akan melihat ketika lelang selesai. Kami pasti akan bertemu. Petik 2. Kita akan melihat apakah aku punya waktu, jawab Lin Feng dengan acuh. Yin Jiu tidak bangkit lagi. Manajer ketiga tidak tahu apa artinya, tetapi mungkin berarti itu sudah berakhir. Tentu saja, tidak ada orang lain yang bangkit lagi. Pada akhirnya, Lin Feng memperoleh Great Talisman of Desolation untuk 30 juta gadli seton. Huang Nu menangis. Dia tampak sangat tersentuh. Lin Feng tidak menyesalinya. Dia senang jika dia bahagia. Barang selanjutnya, ada 50 binatang buas di dalam hati, dari binatang buas yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus. Mereka sangat bagus untuk kultivasi. 200 juta gadli seton adalah harga awal, kata manajer ketiga. Mereka adalah hati binatang Lin Feng. Lelang benar-benar dimulai dengan barang-barang yang tampaknya tak ternilai. Dan Nu benar-benar menginginkan hati para binatang buas itu. Kuil eliksir tidak memiliki hati binatang, dan dia membutuhkan mereka untuk meramu pil dan ramuan. Hati itu berasal dari binatang buas yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus, yang bahkan lebih luar biasa. 230 juta, kata Danu. 250 juta, kata seseorang di aula keempat untuk tamu kehormatan. 270 juta, kata seseorang dari aula ketujuh untuk tamu kehormatan. Suasana menjadi sangat hidup. Orang-orang di aula biasa mengerti bahwa itu adalah di antara anggota aula untuk tamu kehormatan. Lin Feng tetap fokus. Dia tidak perlu khawatir tentang harga hati, dia tahu bahwa alkemis atau produsen senjata akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya, tidak peduli harganya. Little Huang, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang talisman besar kesedihan? Tanya Lin Feng, menatap talisman besar kesedihan dan pelet jiwa darah. Dia mengambil Great Talisman of Desolation. Warnanya kekuning-kuningan dan mengandung ki yang sunyi. Lin Feng langsung merasakan benih kaisar yang saleh di tubuhnya mulai bergetar. Lin Feng memiliki kesan dia akan menerobos. Dia menatap Huang Nu dengan mata terbelalak. Jimat hancur besar adalah jimat yang berasal dari dinasti Huang besar. Mereka ada 5. Ayah aku punya 1, aku punya 1, saudara aku punya 3 yang lain. Yang itu kakak laki-laki aku. Suamiku, lihat, kata Huang Nu, mengambil jimat itu dan menunjukkan beberapa tanda pada Feng. Hanya 3 saudara lelakiku yang bisa menggunakan tanda unicorn itu. Jimat aku memiliki tanda Phoenix. Ayah aku memiliki tanda naga. Petik 2. Ketika dinasti Huang Agung masih ada, mereka sangat kuat, dan pembudidaya yang kuat harus melindungi jimat, tapi sekarang, kata Huang Nu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, dia hanya menghela nafas. Tidak apa-apa, kamu punya yang ini sekarang, kata Lin Feng, mencoba menghibur Huang Nu. Ketika Tuba mendengar mereka, dia heran. Huang Nu adalah putri dari dinasti Huang besar. Bagaimana itu mungkin? Kamu, saudaraku, kamu sangat kuat. Istri kamu adalah seorang putri. Han Dali tersenyum puas. Bab 423, Subscribe Penatua. Dinasti Huang besar sangat kuat dan berpengaruh. Mereka memiliki 5 penggarap dari lapisan Kaisar ketujuh yang saleh, mereka disebut 5 dewa kehancuran besar. Dinasti Huang besar, saat itu, dianggap sebagai produsen jenius, mereka memiliki selusin Kaisar yang saleh, dari lapisan pertama hingga ketujuh. Dulu,
Mereka hanya perlu menyerukan aksi dan orang-orang mematuhinya, kata Tuba perlahan. Lin Feng tertegun. Dia memandang Huang Nu di lengannya. Dia tidak tahu hal-hal tentang dinasti Huang besar. Kemudian, dinasti Huang besar secara bertahap runtuh. Kaisar yang saleh mereka juga mulai runtuh. Di antara yang tersisa, yang terkuat memiliki kekuatan lapisan kaisar keempat Gadli. Kemudian, 4 kuil mulai naik dan karena itu, dinasti Huang besar menjadi semakin tidak penting. Dahulu kala, dinasti Huang besar memerintah pemerintahan dewa dan tanah dewa. Sekarang, dinasti Huang besar tidak akan pernah bangkit lagi, kata Tuba perlahan. Dia tampak agak sedih ketika mengatakan itu. Itu selalu sedih membayangkan bahwa suatu kelompok atau seseorang bisa begitu kuat dan kemudian dari hari ke hari mereka tidak ada lagi. Siapa yang menghancurkan dinasti Huang besar? Siapa yang melukaimu? Lin Feng bertanya pada Huang Nu ketika dia mendengar Tuba. Wajah Huang Nu memucat dan dia menggelengkan kepalanya. Suamimu, kamu harus menjadi lebih kuat dan berlatih keras. Tunggu sampai. Bicaralah. Lin Feng memotongnya. Dia perlu tahu siapa musuh Huang Nu. Dia harus memahami situasinya. Ketika Huang Nu melihat betapa marahnya Lin Feng terlihat, dia menyadari bahwa dia harus memberitahunya. 3000 tahun yang lalu, dinasti Kaisar Surgawi menghancurkan dinasti Huang besar. Wakil pemimpin dinasti Kaisar Surgawi membawa 20 Kaisar Saleh serta Kaisar Saleh dari kuil Yin Spiritual dan kuil Eliksir untuk menghancurkan dinasti Huang besar. Itu adalah pertumpahan darah bagi dinasti Huang besar. Semua murid dan tetua dinasti Huang besar berjuang sekuat tenaga, tetapi itu tidak cukup. 14 Kaisar Gadli jatuh selama pertempuran. Saat itu, pemimpinnya adalah kakek aku, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi ayahku dan membantunya melarikan diri. Tapi aku masih diserang oleh serangan dan akhirnya terluka. Aku hampir mati, kata Huang Nu. Dia tersipu ketika dia berbicara karena dia ingat bahwa tanpa Lin Feng, dia tidak akan pulih. Sekarang, dia perlu memulihkan kekuatan aslinya dan kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas dendam. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia mengerti bahwa dinasti Kaisar Surgawi, kuil Eliksir, dan kuil Yin Spiritual adalah penyebabnya. Mereka telah bergandengan tangan untuk menghancurkan dinasti Huang besar, sebuah kelompok yang dulu menguasai sebagian besar benua. Sebelum mengenal Huang Nu, Lin Feng akan berpikir bahwa cerita itu menyedihkan, tapi sekarang dia adalah istrinya, jadi orang-orang itu juga musuhnya. Tian di Kaisar Langit, pemimpin kuil Eliksir, pemimpin kuil Yin Spiritual. Jangan khawatir, Little Huang, sebagai suami kamu, aku pasti akan membalas kamu, kata Lin Feng melihat ke arah aula kedua dan pertama dengan marah. Dia menarik napas dalam-dalam, dia percaya diri dan tekad. Huang Nu mengangguk. Dia memiliki keyakinan pada Lin Feng, dan yakin dia akan membalasnya suatu hari nanti. Tetapi sebelum itu, dia harus menjadi cukup kuat untuk bertarung melawan seseorang seperti Tian di Kaisar Langit. Hehe, saudaraku, kamu adalah menantu dinasti. Hehe, Han Dali menyeringai. Suasana terasa kurang tegang dengan seseorang seperti itu. Huang Nu tersenyum. Memang, Lin Feng telah menjadi menantu dinasti Huang besar. 50 hati terjual. Seseorang dari aula keempat untuk tamu kehormatan membelinya seharga 400 juta. Dan Nu benar-benar marah. Itu adalah kegagalan besar bagi kuil Eliksir. Segalanya tampak bertentangan dengannya hari ini. Kita akan membunuh yang dari aula ketiga nanti, kata dua pria tua di belakang dan Nu. Mereka berdua tersenyum dan mengangguk sambil membelai janggut mereka. Membunuh satu orang itu mudah. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kaisar yang saleh dari kuil Eliksir. Mereka tidak perlu takut kepada siapapun. Di aula kedua untuk tamu kehormatan, wajah Yin Jiu terdistorsi dengan amarah. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah aula ketiga. Dia berkata kepada orang-orang berpakaian hitam di belakangnya, nanti, kita akan membunuhnya. Kami akan menunjukkan kepada mereka apa yang dilakukan kuil spiritual Yin ketika orang berani menyinggung kami. Petik 2. Beberapa barang lagi terjual. Beberapa dari mereka sangat berharga, tetapi Lin Feng tidak tertarik pada mereka. Namun, banyak orang menginginkannya dan suasananya masih sangat hidup. Beberapa barang dijual seharga beberapa ratus juta Gadli seton. 3 jam kemudian, pelelangan berakhir. Menurut aturan Klancu, Dan Nu pergi terlebih dahulu dengan 2 orang tua. Mereka memegang semua barang yang berhasil mereka beli. Banyak orang terkejut. Apakah dia akan meninggalkan masalah itu? Bagaimana dengan yang dari aula ketiga yang membuatnya marah? Setelah itu, Yin Jiu dan laki-laki lainnya berpakaian hitam dari aula kedua untuk tamu kehormatan juga pergi. Banyak orang memucat ketika mereka melihat Yin Jiu dan menjauh darinya. Mereka takut Yin Jiu akan menyerang mereka untuk melepaskan amarahnya. Dia hanya melirik orang-orang lemah itu dengan mengejek dan pergi. Bagaimana dengan orang-orang di aula ketiga? Tidak ada yang percaya mereka akan meninggalkan masalah itu. Pertempuran pasti akan terjadi, tetapi di luar. Ayo kita keluar juga, kata Lin Feng, tersenyum santai. Semua orang ingin tahu siapa orang-orang di aula ketiga. 5 kaisar yang ilahi dan 3 kaisar setengah Tuhan, bagaimana orang akan bereaksi ketika melihat itu? Tidakkah mereka berpikir bahwa menyinggung mereka datang untuk membawa kehancuran mereka sendiri? Lin Feng meninggalkan aula untuk tamu kehormatan pertama. Ketika dia keluar, banyak orang terkikik. Haha, dia hanya kaisar setengah Tuhan. Dia dikutuk. Kuil Eliksir dan kuil Yin Spiritual tidak akan melepaskannya, kata kaisar setengah dewa, tersenyum dengan sadar.
Dia sudah bisa membayangkan tubuh Lin Feng terbaring di tanah di depan rumah lelang. Lin Feng keluar, diikuti oleh Huang Nu. Banyak orang terkesima dengan takjub ketika mereka melihat betapa indahnya Huang Nu. Orang yang telah melihat Lin Feng mengejek barusan menatapnya iri. Bocah kecil itu mungkin tidak mampu melindungi istrinya. Kanan. Dikatakan bahwa Yin Jiu telah melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan dalam hidup, dan dia suka memperkosa istri musuh-musuhnya, dan wanita pada umumnya. Haha, bocah itu dikutuk. Petik 2. Sepotong sampah yang bahkan tidak bisa melindungi istrinya. Aku bertanya-tanya mengapa dia berani menyinggung kuil eliksir dan kuil yin spiritual. Dasar idiot. Petik 2. Di luar, banyak orang memandang Lin Feng. Dia hanya kaisar setengah dewa. Siapa yang takut kaisar setengah dewa? Lagi pula, ada banyak kaisar setengah dewa di sana. Lin Feng bisa mendengar orang-orang mengolok-oloknya. Dia tidak peduli jika orang mengolok-oloknya, tetapi dia tidak bisa mentolerir siapapun yang mengolok-olok Huang Nu. Lin Feng tidak bisa memaafkan orang-orang yang mengolok-olok istri-istrinya. Lin Feng menatap pria pertama yang mengolok-oloknya. Ketika pria itu melihat Lin Feng menatapnya dengan niat membunuh di matanya, dia tiba-tiba bergidik ketakutan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia takut pada Lin Feng, meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Berpikir tentang itu, pria itu tersenyum ganas dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu benar-benar hanya sepotong sampah yang tidak dapat melindungi istrinya. Kamu, Petik 2. Senyum ganas pria itu tiba-tiba menegang. Tiba-tiba, Lin Feng tepat di depannya. Dia mengulurkan tangannya tanpa kesulitan dan tiba-tiba pria itu mulai mati lemas. Dia ketakutan. Aku tidak peduli jika kamu mempermalukanku. Namun, aku tidak pernah memaafkan orang yang mempermalukan istri aku, kata Lin Feng perlahan. Dia menekan leher pria itu dengan kekuatan yang lebih besar. Retakan terdengar saat leher pria itu patah, dan dia mati. Itulah betapa mudahnya bagi Lin Feng untuk membunuh kaisar setengah dewa. Berpegang erat, cincin pria itu jatuh ke tanah. Banyak orang mendengarnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka memandang Lin Feng dengan ketakutan. Lin Feng membuang mayat itu dan melirik. Banyak orang memucat. Semua orang, keluar, ayo pergi, kata Lin Feng, berbalik. Setelah itu, mata semua orang melebar. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka berlutut. 5 kaisar ilahi. 3 kaisar setengah iblis. Banyak orang kosong menatap Tuba dan yang lainnya. Mereka semua memiliki aura yang saleh. Betapa menakutkan, mereka yang baru saja mempermalukan Lin Feng bahkan lebih ketakutan. Ayo pergi, kata Lin Feng dengan acuh tak acuh, dan mereka berjalan pergi. Semua orang tampak bingung dan menarik napas panjang. Mereka yang telah mempermalukan Lin Feng merasa beruntung bahwa dia juga tidak membunuh mereka. Lin Feng tidak memperhatikan bahwa pria berpakaian biru yang memegang kipas biru, Pangeran Chu, tampak terpana, dan 2 pria tua kurus bersamanya tampak muram. Tuan muda hebat, bukankah itu Chu Lian Feng barusan? Dia menerobos. Pangeran Chu terpana, ekspresinya tidak sedap dipandang dan terdistorsi dengan kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali ke klan hidup-hidup, jika tidak, ayahku akan berubah pikiran. Dia sepertinya lebih kuat dariku. Petik 2. Dia memegang jimatnya, lampu biru menyala, dan mereka menghilang. Manajer ketiga tidak memperhatikan mereka pergi. Bab 424, Subscribe Penatua. Tuba, Han Dali, Chu Lian Feng, kamu harus bersembunyi. Aku pikir kuil eliksir dan kuil yin spiritual tidak akan melepaskan aku dengan mudah, saran Lin Feng, tak lama setelah meninggalkan rumah lelang. Mereka berada di trotoar jalan utama. Tuba mengangguk. Memang, Lin Feng telah memprovokasi Dan Nu dan mempermalukan Yin Jiu, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Yang terbaik adalah teman-teman Lin Feng bersembunyi, Yin Jiu dan Dan Nu akan bersukacita melihat Lin Feng sendirian. Kalau begitu, kita akan bersembunyi. Kami akan muncul ketika kamu memanggil kami, Tuba melirik Chu Lian Feng dan Han Dali, dan kemudian menghilang. Han Dali tersenyum dan menatap Lin Feng, lalu juga menghilang. Chu Lian Feng memberikan cincin ruang untuk Lin Feng dan berkata, ada 400 juta batu ilahi di dalam. Ketika Lin Feng mendengar akhir kalimat Chu Lian Feng, dia sudah menghilang. Lin Feng tidak bisa mendeteksi ki mereka lagi, mereka benar-benar pandai bersembunyi. Kami semua anggota faksi, kami tahu cara bersembunyi, kata Jiang Hao, tersenyum dengan acuh tak acuh ketika melihat Lin Feng tampak terkejut. Lin Feng mengangguk dan menatap Jiang Hao dan Qiao Lao Gou. Kamu pergi dan bersembunyi juga. Huang Nu dan Tudao bisa tinggal bersamaku. Petik 2. Qiao Lao Gou dan Jiang Hao tampak terkejut. Tapi Lin Feng tampak bertekad, jadi mereka mengangguk dan menghilang. Tudao, mungkin berbahaya jadi tetap waspada dan perhatikan, kata Lin Feng, melirik Tudao. Dia adalah pemimpin kedua dari fraksi naga jahat, dia sangat mirip Tuba. Ki dan sikap mereka sangat mirip. Tidak perlu memperingatkanku. Kamu berhati-hati, kata Tudao, lalu berjalan pergi. Dia sepertinya tidak takut sama sekali. Lin Feng dan Huang Nu saling melirik. Mereka berdua berpikir Tudao tampak seperti orang baik. Jika mereka membantunya menjadi lebih kuat, dan jika Tuba tidak mengkhianati mereka, dengan bakatnya, Tudao akan menjadi kuat, jika tidak lebih kuat, maka Tuba.
Umurnya paling banyak 500 tahun. Pakai topeng, kata Lin Feng, mengeluarkan 2 topeng. Dia memberikan topeng Phoenix kepada Huang Nu. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajahnya, orang dapat melihat bahwa kinya luar biasa. Selama kompetisi besar daftar dewa, Lin Feng telah menggunakan topeng unicorn. Dia yakin Dan Nu akan mengenalinya. Bagaimana dia akan bereaksi ketika melihat topeng itu lagi? Mereka berdua memakai topeng dan kemudian menyusul Tudao. Mereka bertiga berjalan setengah jam di jalan utama, tetapi tidak melihat Yin Jiu dan Dan Nu. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka aman. Lin Feng bisa merasakan tekanan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di persimpangan dengan banyak bangunan. Itu adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi di suatu tempat dan membunuh orang. Wosh, wosh, wosh. 3 orang muncul di depan Lin Feng dan 2 lainnya. Yang di depan adalah Dan Nu. Dan Nu memandangnya dengan dingin dan jijik pada awalnya, tetapi kemudian ekspresinya berubah dan hatinya berkedut. Topeng unicorn. Dia tidak melupakan Lin Feng selama kompetisi, atau bahwa dia mengenakan topeng unicorn. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, dia berhasil mengalahkannya, Kaisar Setengah Dewa. Saat itu, dia tidak berpikir Lin Feng bisa menjadi juara, tetapi dia telah mengalahkannya. Kemudian, dia menjadi juara, Lin Feng seharusnya menjadi potongan sampah yang mati. Bagaimana dia bisa melakukan lebih baik daripada dia? Bagaimana sepotong sampah bisa lebih baik? Dia adalah Dan Nu dari kuil eliksir, sungguh bergengsi. Sekarang dia dianggap sebagai juara. Dan Nu tidak berpikir dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sebaliknya, dia meremehkan Lin Feng. Bahkan jika dia menjadi juara pertama, dia tidak memiliki latar belakang, jadi tidak ada yang bisa melindunginya. Dan Nu tersenyum mengejek ketika dia memikirkan hal itu. Kinya tidak berubah. Itu adalah pria dari aula ketiga di depannya, dan dia hanya seorang Kaisar Setengah Dewa. Meskipun dia telah menembus ke bagian atas lapisan Kaisar Setengah Dewa, perbedaan antara Kaisar Setengah Dewa dan Kaisar yang saleh sangat besar. 3 orang itu ingin mati. Kaulah yang mengacaukan aku, kata Dan Nu, menunjuk Lin Feng dengan jarinya yang dingin. Senyum buruk muncul di wajah Lin Feng. Dia tidak memandangnya, tetapi pada bangunan di belakangnya dan berkata, "Kuil Yin spiritual, mengapa kamu bersembunyi, teman-teman yang terkasih?" Dan Nu terkejut. Dia tidak memperhatikan kehadiran seseorang di sekitar, dan Kaisar Setengah Dewa ini. 2 lelaki tua di belakang Dan Nu menatap ke kejauhan. Seperti yang diharapkan, Yin Jiu dan 4 pelayan berpakaian hitam muncul di jalan. Senyum menyimpang muncul di wajah Yin Jiu. Dia perlahan berjalan ke Dan Nu dan membungkuk tangan. "Salam, Nona Dan Nu yang luar biasa, salam." "Pangeran Yin Jiu, salam," jawab Dan Nu dengan tenang. Mereka berdua berasal dari 4 kuil, dan memiliki status yang sama, jadi dia menghormatinya. "Nona, apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" kata Yin Jiu, tersenyum dingin. Baginya, Lin Feng dan 2 lainnya sudah mati. "Menurutmu apa yang harus kita lakukan, Pangeran Yin Jiu?" tanya Dan Nu, tersenyum mengejek. "Katakan saja dan kami akan mendengarkanmu, Nona. Kamu memberitahu kami, kamu mungkin memiliki lebih banyak cara melakukan sesuatu daripada aku." Petik 2. "Kita harus menghancurkan dantiannya dan melumpuhkan kultivasinya, bagaimana menurutmu?" Yin Jiu tersenyum dingin. "Ya baiklah, kamu menyerang, atau aku lakukan," kata Dan Nu, tersenyum dingin dan mengangguk. "2 tuan di belakang kamu dapat menyerang," kata Yin Jiu, menatap 2 lelaki tua di belakangnya. Lalu dia tersenyum penuh hormat dan menangkupkan tinjunya pada mereka. Dan Nu dan Yin Jiu tersenyum lebar, menghina Lin Feng. Namun, Lin Feng tersenyum mengejek ketika dia mendengar mereka. Murid-murid dari kelompok besar sombong. Dia sudah terbiasa dengan itu. Mereka begitu dihormati karena mereka adalah murid dari 4 kuil sehingga sulit bagi mereka untuk tidak bergantung pada status mereka ketika menghadapi musuh. Lin Feng dan Huang Nu saling melirik dan tersenyum dengan sadar. Murid-murid sombong ini tidak akan bersenang-senang. "Apakah kamu selesai berbicara? Aku tidak punya waktu untuk bermain. Ayo dan serang," kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Pada awalnya, Dan Nu dan Yin Jiu terkejut, tetapi kemudian mereka tersenyum lagi dengan menghina. Dan Nu bertanya dengan jijik, "Kamu tahu siapa kita?" Dan Nu dari kuil eliksir dan Yin Jiu dari kuil Yin spiritual. "Tentu saja aku kenal kamu," jawab Lin Feng sambil mengangguk. "Huff, karena kamu tahu, beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu. Kami akan memberi kamu satu kesempatan, berlutut dan memohon kepada kami, dan kami mungkin tidak melumpuhkan kultivasi kamu. Kamu adalah Kaisar Setengah Tuhan, kamu bisa bergabung dengan kuil Yin spiritual dan menjadi budak di sana. Kami mengampuni hidup kamu. Bagaimana menurutmu?" kata Yin Jiu dengan dingin. Dia tampak sangat bangga saat dia menyipitkan matanya. "Ya, itu solusi yang bagus. Kamu berlutut dan mohon pada kami. Kuil eliksir juga membutuhkan seorang budak. Bagaimana menurutmu?" kata Dan Nu, mengangguk dengan jijik. "Nona, dia hanya Kaisar Setengah Dewa. Kaisar Setengah Dewa bahkan tidak layak menjadi budak di kuil eliksir. Kami sudah memiliki cukup Kaisar Setengah Tuhan," kata seorang lelaki tua di belakang Dan Nu, tertawa cekikikan. "Kamu benar, kami memiliki cukup Kaisar Setengah Tuhan. Mari kita bunuh dia, kalau begitu," kata Dan Nu tersenyum mengejek.
Tetapi pada saat yang sama, dia menatap Lin Feng dengan intens, berharap dia berlutut dan memohon. Namun, Lin Feng hanya tersenyum jijik, yang membuatnya marah, mati. Hei, tunggu, aku mau mengatakan sesuatu. Bab 425, Subscribe Penatua. Lin Feng mengangkat tangannya, dua pria tua yang hendak menyerang berhenti dan menatap Dan Nu. Dia melambai, dan mereka berhenti. Dia bertanya, apa yang harus kamu katakan? Sebenarnya, aku bisa bergabung dengan kuil eliksir, tapi, kata Lin Feng, pura-pura ragu. Dan Nu tampak kesal dan berteriak dengan marah, tapi apa? Berbicara. Aku punya beberapa teman, bisakah mereka bergabung juga? Kata Lin Feng, tersenyum sinis. Huang Nu segera mengerti bahwa Dan Nu dan Yin Jiu tidak beruntung saat ini. Meskipun kuil Yin spiritual dan kuil eliksir adalah musuh-musuhnya, dia yakin Lin Feng bisa menjaga orang-orang ini. Ketika Dan Nu dan Yin Jiu mendengar Lin Feng, mereka mengerutkan kening. Mereka memiliki firasat buruk, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Di mana teman-temanmu? Tanya Dan Nu, dengan dingin mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh Lin Feng secepat mungkin dan pergi sekarang. Qiao Lao Gou, keluar. Datang dan lihat Dan Nu dari kuil eliksir. Dia ingin merekrut beberapa budak. Hehe, kata Lin Feng, tersenyum ringan. Dan Nu dan Yin Jiu bahkan lebih gugup. Haha, bagus, aku ingin bergabung dengan kuil eliksir. Kata Qiao Lao Gou, muncul di langit. Aura salehnya menyilaukan. Dia muncul di depan Lin Feng dan tersenyum pada Dan Nu dan yang lainnya. Dan Nu dan Yin Jiu menyadari apa yang sedang terjadi dan melangkah mundur. Dua pria tua di belakangnya berteriak dengan suara serak, Kaisar yang saleh. Begitu, apakah teman-teman aku cukup memenuhi syarat untuk menjadi budak di pelipis kamu? Kata Lin Feng, tersenyum lebih mengejek. Huff. Kamu punya satu teman dari lapisan Kaisar Ilahi, jadi apa? Kata Yin Jiu dengan dingin. Mereka masih bisa merawat Kaisar yang saleh. Dia adalah satu. Dan Nu dan kedua lelaki tua itu juga adalah Kaisar yang saleh. Mereka 3-1. Apakah begitu? Pangeran Yin Jiu, lihat, kata Lin Feng semakin tersenyum mengejek dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Handali, keluar. Petik 2. Hehe, saudara, kamu membutuhkan aku. Handali muncul di belakang Lin Feng dan tersenyum lebar. Yin Jiu tercengang. Kaisar yang saleh lainnya. Dan Nu tampak tidak yakin sekarang. Siapa orang-orang ini? Jangan khawatir, aku punya lebih banyak teman. Jiang Hao, coba, keluar, kata Lin Feng, ekspresinya berubah dingin. Dia mengibaskan jarinya pada Yin Jiu dan Nu dengan jarinya, dan mereka berdua memucat. Dua Kaisar Ilahi lainnya. Mereka adalah 4 Kaisar yang saleh, dan musuh memiliki 4 Kaisar yang saleh juga. Dan Nu menarik wajah panjang. Ini nasib buruk. Siapa kamu? Tanya Dan Nu, menatap Handali dan ekspresi mengejek lainnya. Jantungnya berdegup kencang. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu mengingat sesuatu, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Apa? Kata Dan Nu dengan gugup. Ketika kamu berbohong dan berpura-pura memenangkan sesuatu ketika orang lain melakukannya, cepat atau lambat, kamu akhirnya dipermalukan, kata Lin Feng, nyengir keras. Chu Lian Feng juga muncul. 5 Kaisar Ilahi, 3 Kaisar setengah Tuhan, mereka memandang Dan Nu dan yang lainnya dengan geli. Ketika Dan Nu mendengar Lin Feng, dia tahu sesuatu yang salah sedang terjadi, dan topeng unicorn itu. Dia sekarang yakin itu Lin Feng, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa mempercayainya, itu terlalu luar biasa. Dan bagaimana bisa Lin Feng menjadi kuat? Bagaimana dia bisa memiliki 5 teman di lapisan Kaisar Ilahi? Kamu tahu siapa aku sekarang, bukan? Lin Feng bertanya padanya, kejijikannya. Aku tidak mengira kamu masih hidup, jawab Dan Nu, tersenyum dingin. Yin Jiu menatapnya, bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Feng, teriak Dan Nu dengan marah, dan menggertakkan giginya. Sekarang, dia memiliki firasat bahwa Lin Feng akan mendapatkan posisi pertamanya kembali. Dia tidak bisa menerima itu. Wajahnya terdistorsi dengan keganasan. Dia berteriak dengan bangga, Tuan, serang, bunuh Lin Feng. Ledakan. Terjadi ledakan. Dan Nu mengangkat tinjunya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia sudah menjadi Kaisar yang saleh. Dia tidak perlu khawatir, Lin Feng tidak bisa mengalahkannya. Dia bahkan mungkin bisa membunuhnya dengan mudah. Ketika Dan Nu melemparkan dirinya ke Lin Feng, dua pria tua itu melemparkan diri ke arah Handali dan Jiang Hao. Pertempuran dengan cepat menjadi kacau. Yin Jiu tahu situasinya tidak terlihat bagus, jadi dia ingin pergi. Namun, ketika dia mulai melarikan diri, dua pria muncul di belakangnya. Kamu adalah murid kuil spiritual Yin dan kamu ingin melarikan diri, kata dua pria berpakaian hitam dengan dingin. Yin Jiu sangat senang dan berteriak, saudara ke-8, saudara ke-7. Apa yang kamu lakukan di sini? Memang, dua orang di belakangnya adalah Yin Ba dan Yin Qi, saudara-saudaranya, pembudidaya lapisan Kaisar Ilahi pertama. Catatan penerjemah, Yin Ba dan Yin Qi berarti Yin 8 dan Yin 7 respe. Seseorang memecahkan giok Halcyon. Kaisar surga tidak bisa mengirim para pembudidaya, jadi kami datang. Kami tidak mengira kamu akan berada di sini, kata Yin Qi dengan dingin. Saudara Qi,
Pria muda itu adalah Lin Feng, kata Yin Jiu, menunjuk Lin Feng, yang bertarung melawan Danu. Yin Qi dan Yin Ba mengerutkan kening. Mereka telah mendengar nama itu sebelumnya. Tiba-tiba, Yin Ba berkata, Lin Feng adalah pemimpin besar kota Suan Yuan. Gatslan memberinya posisi itu. Petik 2. Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Kata Yin Qi, tampak murung. Apapun yang terjadi, tangkap dia dan biarkan dia kembali. Kami akan menginterogasinya, kata Yin Ba, tersenyum muram. Dia menatap Lin Feng dengan mencemooh. Seorang kaisar setengah Tuhan berani menyebabkan masalah seperti itu. Mereka tidak peduli tentang pemimpin besar Suan Yuan, mungkin orang takut padanya di kota dewa, tetapi tidak di sini. Siapa yang berani menyinggung dinasti kaisar surgawi dan kuil yin spiritual? Tidak ada yang masuk akal. Serang, teriak Yin Qi dengan marah. 3 bersaudara semua melemparkan diri ke Lin Feng. Huff, kamu membutuhkan seluruh pasukan untuk bertarung melawan satu. Teriak Tu Ba, dengan marah melemparkan pukulan ke Yin Qi. Dia senang bergabung dengan pertarungan. Chu Lianfeng melemparkan dirinya ke arah Yin Ba. Yin Jiu dan Qiao Lao Gou mulai berkelahi. Huang Nu dan Tu Dao mulai berperang melawan kaisar setengah Tuhan yang datang dengan Yin Jiu. Situasi menjadi benar-benar kacau dan tidak ada yang berani mendekat. Lin Feng, terakhir kali, kamu mengalahkanku karena kamu beruntung. Kali ini, aku akan menunjukkan kepada kamu perbedaan antara kamu dan aku. Aku adalah juara sejati, geram Danu dengan ganas. Dia tidak terlihat seperti wanita lagi, dia tampak seperti iblis. Dia hanya ingin menghancurkan Lin Feng. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia hanya tersenyum jijik. Karena Danu ingin membunuhnya sebanyak itu, dia akan menunjukkan betapa kuatnya dia. Hehe, aku mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Kamu akan selalu kalah dengan aku. Aku tidak peduli tentang gelar juara. Aku hanya akan menunjukkan kepada kamu bahwa ada beberapa hal yang kamu tidak akan pernah mengerti. Huff. Petik 2. Lin Feng juga marah. Dia melemparkan 2 pukulan meledak. Danu berteriak dengan galak. Dia mengangkat tangannya dan juga melemparkan pukulan. Entah bagaimana, Lin Feng tidak dalam posisi yang buruk. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah kaisar yang gadli dan Lin Feng hanya kaisar setengah Tuhan. Mustahil, mustahil, aku akan membunuhmu, teriak Danu dengan bangga. Rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah wanita cantik di masa-masa normal, tetapi pada saat itu, wajahnya berubah menjadi amarah dan panik. Bunuh aku, kamu pikir kamu cukup kuat? Aku mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Lin Feng menyatakan. Dia membuka tinjunya dan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao muncul dari telapak tangannya. Dia juga melepaskan kekuatan kecerahan yang eksplosif ketika telapak tangannya hampir mencapai dada Danu. Dia berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa tanda alkimia muncul di depannya, dan telapak tangan Lin Feng menabrak mereka. Tanda pecah, tapi tidak pecah. Kamu ingin membunuhku, terus bermimpi, balas Danu dengan dingin. Namun, Lin Feng juga menatapnya dengan mengejek. Begitukah? Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia mengambil kembali tangannya dan menunjuk padanya dengan jarinya. Jarinya tampak setajam pedang, sepertinya itu bisa menembus apa saja. Jarinya menembus pertahanan Danu dan terus menuju dadanya. Wajahnya memucat dan dia terbanting kembali. Aku sudah bilang, aku mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Teriak Lin Feng dengan marah. Dia melintas ke arah Danu lagi, dan melemparkan pukulan ke arahnya. Danu batuk darah dan memantul ke tanah dengan keras. Kehilangan, kamu akan mati, bajingan. Petik 2. Ketika Danu jatuh di tanah, kedua lelaki tua itu tampak sangat marah. Mereka melemparkan pukulan ke Tu Dao dan Jiang Hao untuk menyingkirkan mereka. Kedua kaisar setengah dewa itu terpesona ke arah Lin Feng. Suasana menjadi sangat tegang. Bab 426, Subscribe Penatua. Kamu pikir aku takut padamu? Balas Lin Feng, tertawa tanpa rasa takut. Dia mengangkat tangannya lagi dan melemparkan pukulan kedua lelaki tua itu, mengondensasi kekuatan formula Mara Nirvana di dalam tinjunya pada saat yang bersamaan. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba melihat Dewa Iblis Ilusi, membuat mereka bergidik. Namun, mereka hanya berhenti selama beberapa detik sebelum melemparkan pukulan ke Lin Feng. Mereka bertekad untuk membunuh Lin Feng. 2 kaisar yang saling menyerang 1 kaisar setengah Tuhan. Adegan seperti itu sangat langka. Tu Ba dan yang lainnya sangat gugup, mereka harus menyingkirkan lawan masing-masing dan kemudian pergi dan menyelamatkan Lin Feng. Suamiku, aku akan membantumu. Teriak Huang Nu ketika dia melihat itu. Ekspresinya berubah secara drastis saat dia melintas ke arah Lin Feng. Namun, Danu yang terluka melompat di depan Huang Nu dan menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Kamu adalah istrinya, aku akan membunuhmu kalau begitu. Teriak Danu dengan ganas. Dia menyerang Huang Nu tanpa ragu-ragu. Meskipun dia terluka parah, dia yakin Huang Nu tidak bisa bersaing dengannya. Huang Nu ditekan dan gelisah, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Jalan utama menjadi benar-benar kacau. Tu Ba berperang melawan Yin Jiu, dia juga ditekan. Chu Lianfeng bertempur melawan Yin Ba, Qiao Lao Gou melawan Yin Qi. Han Dali dan Jiang Hao terbang menuju 2 pria tua itu. Mereka tidak bisa membiarkan Lin Feng melawan mereka sendirian. Namun, Lin Feng berteriak, aku tidak butuh bantuan.
Aku ingin melihat apakah mereka dapat membunuh aku atau tidak. Dia menyerang kedua lelaki tua itu. Orang-orang tua itu berteriak dengan marah, sungguh anak kecil yang sombong. Kamu ingin mati. Petik 2. Kamu ingin mati. Bukan aku, teriak Lin Feng, tertawa terbahak-bahak. Dia memadatkan kekuatan formula Mara Nirvana di tangannya dan melemparkan pukulan ke arah mereka. Lin Feng yakin dia bisa mengalahkan mereka, yang membuat kedua pria tua itu bahkan lebih marah. Dia pikir siapa mereka, tas meninju. Kamu ingin mati. Korosi alkimia, teriak kedua lelaki tua itu dengan geram. Mereka dibebankan ke depan. Lin Feng merasakan energi aneh mengisi udara di sekitarnya. Ekspresinya berubah, dan energi bersenandung di sekelilingnya. Kelahiran Buddha, teriak Lin Feng. Kedua lelaki tua itu mengerang kesakitan dan didorong mundur setengah langkah. Banyak orang di kejauhan benar-benar tercengang. Lin Feng baru saja mendorong kembali dua kaisar Gadli dengan kekuatan lapisan kaisar setengah dewa. Lin Feng sangat gila, pikir Tuba ketika dia melihat itu, kagum. Dia merasa beruntung mengenal seseorang seperti Lin Feng. Bahkan ketika dia telah bertarung melawan Lin Feng, itu tidak begitu luar biasa. Mata api surgawi, Sky Burning Flames, teriak kedua lelaki tua itu menggunakan kartu truf mereka. Dua keterampilan ilahi berada di puncak daftar keterampilan ilahi. Kedua pria tua itu awalnya berpikir akan mudah untuk membunuh Lin Feng, tapi ternyata tidak. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan ilahi untuk melawannya. Lin Feng hanya kaisar setengah dewa, seberapa kuat dia jika dia berhasil menembus lapisan kaisar Gadli. Mereka harus kembali ke kuil eliksir dan membawa beberapa pembudidaya lapisan kaisar kedua untuk membunuhnya. Dia terlalu berbahaya, dan dia mengancam Danu. Api menyerbu ruang di sekitar Lin Feng. Ada jutaan mata dalam nyala menatap Lin Feng, dan sinar cahaya muncul. Lin Feng berada di bawah tekanan bahkan lebih dua kaisar ilahi itu benar-benar kuat. Ki murni Lin Feng tidak setebal milik mereka, membuatnya sulit baginya untuk menahan serangan mereka. Tapi dia tidak keberatan, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Lin Feng sudah memiliki kesan dia akan menerobos. Mempertaruhkan hidupnya menyebabkan peluang baru. Kelahiran Buddha, teriak Lin Feng. Dia melompat dan mengangkat tangannya. Energi ledakan keterampilan kelahiran Sang Buddha memenuhi udara dan bertabrakan dengan nyala api dan mata. Ahahaha. Batuk. Dua kaisar ilahi terluka. Salah satu mata lelaki tua itu telah berubah menjadi dua potong daging berdarah yang menggantung. Lelaki tua lainnya terlempar pergi dan kinya menjadi tidak stabil. Kekuatannya menurun ke lapisan kaisar setengah dewa. Lin Feng masih geram. Dia melintas lagi dan mengejar dua pembudidaya yang kuat. Dia harus membunuh mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka kembali ke kuil eliksir, kalau tidak itu akan menjadi masalah besar baginya di masa depan. Kesal. Pada saat yang sama, pertempuran Yin Qi dan Tuba berakhir. Yin Qi sangat geram, melemparkan 100 pukulan ke Tuba dan mendorongnya pergi. Yin Qi tersenyum dingin, dan terbang menuju Lin Feng. Dia ingin membunuhnya. Berhenti. Han Dali dan Jiang Hao melompat di depan Yin Qi untuk menghentikannya, dan menyerang. Yin Ba terbang menjauh dari Chu Lian Feng dan terbang menuju Lin Feng. Dia juga ingin membunuhnya. Yin Jiu melemparkan pukulan ke Qiao Lao Gou dan terbang ke arah Lin Feng juga. Mereka semua bertekad untuk membunuh Lin Feng. Lin Feng sekarang dikelilingi oleh 4 kaisar yang saleh. Kaisar Qi Gadli yang menakutkan menindasnya. Lin Feng memiliki kesan dia akan meledak, tetapi itu membuatnya merasa lebih bertekad dan antusias. Perasaan bahwa dia akan mati membuatnya bersemangat. Haha, ya itu betul. Lanjutkan, teriak Lin Feng, tertawa panik. Dia membuka tangannya dan membiarkan energi mereka membombardirnya. Yin Jiu dan Yin Ba saling melirik. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng hanya tertawa. Mereka tidak peduli, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Ledakan, ledakan. Pembuluh darah dan pembuluh darah Lin Feng mulai bergerak dan dia dihancurkan. Kedua lelaki tua itu mengambil kesempatan itu untuk melompat dan melemparkan pukulan ke arahnya. Rambut Lin Feng benar-benar berantakan, dan dia nyaris tidak dikenali. Namun, tubuh Lin Feng dipenuhi dengan energi. Dia akan menerobos. Mati, teriak kedua pria tua itu, meninju dada Lin Feng. Darah memercik, dan Lin Feng menabrak 3 bangunan. Lin Feng meletakkan tangannya di dadanya dan batuk darah. Dia sangat bersemangat. Dia baru saja menerobos. Berkat serangan 2 kaisar Gadli yang berpotensi mematikan, dia berhasil menembus dari lapisan kaisar setengah dewa ke lapisan kaisar dewa. Lapisan kaisar yang saleh, bahwa tingkat legendaris banyak orang tidak pernah berhasil mencapai dalam hidup, Lin Feng telah melakukannya. Lin Feng mengepalkan tangannya dan energi kental. Dia memiliki kesan bahwa energinya tidak terbatas dibandingkan sebelumnya. Lin Feng tertawa lagi. Sekarang, dia hanya punya satu hal dalam pikiran, bunuh Yin Jiu, Yin Ba, dan 2 lelaki tua itu. Dia belum mati. Ketika kedua lelaki tua itu melihat itu, mereka tidak bisa mempercayainya. Bunuh dia, teriak seorang lelaki tua, dengan marah mengangkat satu kepalan lagi. Lin Feng menatapnya dengan dingin. 2 sinar cahaya muncul dan pria tua itu bergidik ketakutan. Dia memiliki kesan dia akan mati. Kamu dengan senang hati meninjuku, sekarang giliranku. Kata Lin Feng, tersenyum kejam. Visi orang tua itu menjadi buram, dan Lin Feng menghilang. Sedetik kemudian, lelaki tua itu melihat tinju bergerak ke arah roh langitnya dengan sangat cepat.
Terjadi ledakan, kepala lelaki tua itu pecah, dan darah berterbangan di mana-mana. Lin Feng menendang mayatnya. Dia melintas ke arah pria tua lainnya, yang ekspresinya berubah menjadi panik. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi Lin Feng telah menembus lapisan kaisar yang saleh, bagaimana bisa orang tua itu melarikan diri? Ayolah, ayo bertarung dengan senang hati. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Dia menggunakan keterampilan surgawi 8x9, energi yang menyilaukan dalam dantiannya. Dia mengepalkan satu kepalan tangan dan meninju lelaki tua kedua, yang langsung pingsan. Lin Feng baru saja membunuh dua kaisar ilahi. Semua orang tercengang. Semua orang berhenti berkelahi dan menatap Lin Feng, baik dalam ketakutan atau kekaguman. Yin Qi tampak murung. Lin Feng telah menerobos, sehingga mereka tidak bisa membunuhnya lagi. Jika mereka terus berusaha, mereka yang akan mati. Ayo pergi, teriak Yin Jiu. Yin Qi dan Yin Ba kembali kepadanya dan mereka bersiap untuk melarikan diri. Di mana kamu pikir kamu akan pergi? Kata Lin Feng dengan senyum riktus. Dia tampak seperti iblis. Dia akan membunuh semua kaisar yang ilahi ini. Tuba, Jiang Hao, gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerang Yin Qi. Handali, Chu Lianfeng, Qiao Lao Gou, gunakan kekuatan penuhmu untuk membunuh Yin Ba. Tinggalkan Yin Jiu padaku, kata Lin Feng, tersenyum kejam. Kaki Yin Jiu bergetar hebat. Dia tidak pernah begitu takut. Biarkan aku pergi. Saudaraku, aku akan menyerahkan kesetiaan kepada kamu dan melayani kamu, penguasa aku. Tolong, teriak Yin Jiu. Dia tidak ingin mati sehingga dia mulai memohon Lin Feng. Dia berlutut saat dia memohon. Yin Qi dan Yin Ba sangat marah ketika mereka melihat itu dan berteriak dengan marah, bajingan. Cepat dan berdiri, kamu memalukan. Petik 2. Saudaraku, tidak, ayah, tolong selamatkan hidupku. Aku setuju untuk menjadi budakmu. Teriak Yin Jiu, mengabaikan kedua saudara laki-lakinya. Lin Feng baru saja membunuh dua kaisar lama yang saleh, Yin Jiu tahu dia tidak bisa bersaing dengannya. Lin Feng menatapnya dengan mengejek. Dia ingat betapa sombong dan percaya diri Yin Jiu terlihat sebelumnya. Dan sekarang dia berlutut memohon padanya, dia bahkan mengatakan dia setuju untuk menjadi budaknya. Dan tepat sebelumnya, Yin Jiu telah memberitahunya bahwa dia akan menyelamatkan hidupnya dan merekrutnya sebagai budak jika dia berlutut dan memohon. Roda keberuntungan berputar, dan roda keberuntungan didasarkan pada kekuatan. Lin Feng menyukai perasaan semacam itu, memiliki kehidupan seseorang di tangannya membuatnya merasa baik. Kamu membunuh Yin Ba dan aku akan menyelamatkan hidupmu, kata Lin Feng, tersenyum haus darah dan melirik Yin Ba. Yin Jiu memandang Yin Ba dengan dingin, lalu menyerangnya. Dasar brengsek, aku kakak ke-8 kamu, teriak Yin Ba dengan marah. Aku ingin hidup, kamu mati, teriak Yin Jiu dengan ganas, menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Feng memandang Tuba dan yang lainnya, dan Yin Qi. Tuba dan yang lainnya membunuh Yin Qi. Hampir tidak ada tubuhnya yang tersisa. Lin Feng tersenyum mengejek. Namun, pada saat itu, Dannu berteriak, Lin Feng, jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membunuh istrimu. Kita akan mati bersama. Wajah Dannu sepenuhnya terdistorsi dengan kebencian dan keganasan. Dia meletakkan tangan kirinya di leher Huang Nu. Jika dia menekan sedikit, dia akan membunuhnya. Lin Feng memandang dengan muram. Dia menyuruh Tuba dan yang lainnya berhenti. Yin Ba dan Yin Jiu saling melirik. Hehe, Lin Feng, kamu benar-benar mencintai istrimu. Hehe, seru Dannu. Wajahnya pucat dan dia terluka parah tetapi dia senang. Dia sekarang memiliki situasi di bawah kendali. Lin Feng tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bab 427, Subscribe Penatua. Suamiku, jangan khawatirkan aku, jangan biarkan dia mengancammu, kata Huang Nu. Dia hampir tidak bisa bernapas, tapi dia berusaha terlihat baik-baik saja sehingga Lin Feng tidak perlu khawatir. Dannu tampak muram. Dia memegang Huang Nu dengan kuat. Jika Lin Feng melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia akan membunuh Huang Nu langsung. Dannu, jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati juga dan semua anggota keluarga kamu, kata Lin Feng dengan dingin. Dia jarang marah seperti ini. Jika Dannu tidak menangkap Huang Nu, Lin Feng akan membunuhnya lebih awal. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika salah satu istri tercinta terbunuh. Ketika Dannu mendengar Lin Feng, dia tersenyum menghina. Dia sedikit menekan leher Huang Nu, dan wajah Huang Nu berubah ungu, dia mulai mati lemas. Kinya menjadi jauh lebih lemah. Lin Feng, sekarang kamu memiliki dua pilihan, yang pertama adalah kamu biarkan aku pergi dan aku akan melepaskan istrimu. Yang kedua, apakah aku membunuhnya dan kemudian kamu membunuh aku? Apa yang kamu pilih? Kata Dannu, tersenyum ganas dan menekan leher Huang Nu dengan lebih keras. Lin Feng mengepalkan tangannya, dia sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Bagaimana dia bisa memilih opsi kedua? Bagaimana dia bisa membiarkan Huang Nu mati? Lin Feng benar-benar ingin membunuh Dannu, tapi itu tidak mungkin. Tetapi jika dia membiarkan Dannu melarikan diri, itu akan lebih berbahaya baginya di masa depan. Dia akan mengumpulkan semua murid dan sesepuh, dan mereka melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Namun, tidak peduli apa, dia tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa kelemahan Lin Feng adalah perasaannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi, kata Lin Feng mengangguk. Dannu tersenyum. Lin Feng sangat membencinya. Lin Feng,
Lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu dan aku akan menunjukkan padamu bahwa aku masih juara. Kata Dan Nu, tersenyum dingin. Dia melepaskan Huang Nu, memecahkan jimat alkimia, ruang dan waktu kekuatan Dao muncul, dan Dan Nu menghilang. Dia telah melarikan diri. Huang Nu sekarang aman. Lin Feng mengambil Huang Nu di tangannya dan melepaskan Ki murni. Ki-nya menjadi stabil dan dia berhasil bernapas lagi. Huang Nu merasa bersalah, karena dia, Dan Nu telah melarikan diri. Masa depan Lin Feng akan terganggu sekarang. Little Huang, itu bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu, kata Lin Feng ketika dia melihat wajahnya. Dan Nu tercela dan jahat. Lin Feng sangat membencinya. Huang Nu mengangguk. Dia merasa bersalah, tetapi dia mencoba mengendalikan diri. Lin Feng telah menyelamatkannya meskipun masa depannya sekarang terganggu, yang membuktikan dia benar-benar mencintainya. Dia benar memilihnya sebagai suami. Dinasti Huang besar punya harapan lagi. Mungkin mereka akan bangkit lagi suatu hari nanti. Meskipun dinasti Huang besar tidak secara resmi ada lagi, mungkin ada lebih banyak yang selamat dan mereka bisa berkumpul lagi suatu hari nanti. Mungkin beberapa kaisar yang saleh telah terluka, tetapi belum mati dan sekarang berada di dunia kecil. Maka dinasti Huang besar akan menjadi salah satu aset Lin Feng, mereka pasti akan mendukungnya. Seorang kaisar yang saleh sudah bisa berbuat begitu banyak sendirian, tetapi bagaimana dengan 20, seperti dinasti Huang besar telah kembali pada hari-hari. Yin Jiu, belumkah kamu membunuh kakak kedelapanmu? Tanya Lin Feng, menyipitkan matanya. Yin Jiu menggigil ketakutan, tetapi kemudian dia menatap Yin Ba lagi dan melemparkan dirinya ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin mati, dia tidak punya pilihan. Yin Ba tidak pernah begitu marah dalam hidupnya saat dia mulai bertarung melawan Yin Jiu. Bahkan jika Yin Jiu membunuh Yin Ba, dia mungkin akan terbunuh di masa depan juga, karena kuil Yin spiritual tidak dapat menjaga pengkhianat. Tingkat kultivasi Yin Jiu dan Yin Ba adalah sama, tetapi Yin Ba telah terluka parah, jadi dia tidak bisa bersaing dengan Yin Jiu lagi. Yin Jiu melemparkan pukulan pada roh surgawi Yin Ba, dan tengkoraknya meledak dan menghilang. Yin Jiu tersenyum ganas. Dia benar-benar bahagia Yin Ba telah mati, jadi dia akan selamat. Itu hal yang baik baginya. Dia tidak peduli jika seseorang mengatakan dia pengkhianat. Aku membunuhnya. Apakah tidak apa-apa sekarang? Kata Yin Jiu. Dia masih memiliki darah Yin Ba di tangannya. Dia tampak sanguinari, tetapi semua orang mengerti bahwa dia hanyalah seorang pengecut. Satu pertanyaan lagi dan aku akan membiarkanmu pergi, kata Lin Feng. Yin Jiu sudah bisa membayangkan dirinya bebas di alam. Mengapa kamu menginginkan talisman besar kesedihan? Tanya Lin Feng, mengeluarkannya. Yin Jiu menatap jimat dan tampak ragu-ragu hanya sesaat. Dia ingin hidup, jadi dia tidak peduli tentang rahasia lagi, hidupnya adalah hal yang penting. Seorang tetua klan aku meminta aku untuk mendapatkannya karena dia membutuhkannya. Ini akan sangat membantu dia, jawab Yin Jiu. Dengan cara apa? Tanya Lin Feng. Salah satu pangeran dari dinasti Huang besar di penjara di kuil Yin spiritual, bisik Yin Jiu. Huang Nu heran, seorang pangeran, salah satu dari 3 saudara lelakinya. Lin Feng menyadari gawatnya situasi. Dia tidak bisa membunuh Yin Jiu. Dia membutuhkannya. Bicara, teriak Lin Feng. Dia mengeluarkan racun yang digunakan Disu untuk melawannya dan memasukkannya ke mulut Yin Jiu dengan paksa. Yin Jiu meletakkan tangannya di dadanya, merasakan aliran racun di seluruh nadinya. Mereka sekarang disegel, ekspresinya berubah drastis. Kamu, apa yang kamu masukkan ke dalam mulutku? Kata Yin Jiu. Dia panik dan wajahnya memucat. Dia ketakutan. Jangan khawatir, itu hanya pil racun. Jika kamu tidak mendengarkan aku di masa mendatang, aku dapat mengaktifkannya dan kamu akan mati dalam keadaan yang mengerikan. Kamu mengerti? Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Yin Jiu sama takutnya seperti dia menghadapi Reaper, tapi dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dia tidak punya pilihan. Sekarang, kembali ke kuil Yin spiritual, bertindak jika tidak ada yang terjadi. Kakakmu sudah mati, kamu bisa menyalahkan kuil eliksir. Kamu dapat mengatakan bahwa Dan Nu juga menginginkan jimat besar kehancuran dan bahwa dia meminta 2 kaisar yang saleh untuk membunuh saudara ke-7 dan ke-8 kamu. Dipahami. Petik 2. Aku mengerti. Aku tidak akan berbicara sembarangan dan bodoh, kata Yin Jiu, mengangguk dengan tergesa-gesa. Mengapa dia mengatakan dia telah membunuh saudara-saudaranya? Bahkan jika Lin Feng menyuruhnya, dia tidak akan melakukannya. Ketika kamu kembali ke kuil Yin spiritual, cobalah untuk mengumpulkan informasi mengenai pangeran dari dinasti Huang besar. Cobalah untuk menemukan di mana dia berada. Jika kamu menemukannya, pastikan dia diperlakukan dengan baik, kata Lin Feng. Yin Jiu mengangguk. Bagaimana dia bisa menolak? Beri aku sesuatu sehingga aku dapat menghubungi kamu, perintah Lin Feng dengan tegas. Yin Jiu buru-buru mengeluarkan jimat hitam. Kamu dapat memasuki kuil Yin spiritual dengan itu. Tidak ada yang bisa mencegah kamu masuk, dan ketika kamu di sana, kamu dapat dengan mudah menemukan aku, kata Yin Jiu dengan sangat hati-hati. Dia benar-benar takut, Lin Feng bisa membunuhnya dengan mudah. Kencing sekarang, dan jangan katakan siapa aku kepada siapapun, kata Lin Feng. Yin Jiu bersuka cita, lalu melarikan diri dengan panik. Dia hanya berharap bisa berlari lebih cepat. Lin Feng mengawasinya pergi, lalu melirik Huang Nu. Ada seorang pangeran dari dinasti Huang Agung di kuil Yin spiritual.
Dia mungkin salah satu dari 3 saudara lelakinya. Huang kecil, apakah kamu yakin saudara-saudaramu masih hidup? Bab 428, Subscribe Penatua. Ketika dinasti Huang besar dihancurkan, aku tahu ayah aku telah melarikan diri. Aku tidak yakin tentang ketiga saudara lelaki aku, tetapi jika apa yang ia katakan itu benar, maka itu berarti salah satu saudara lelaki aku masih hidup, kata Huang Nu. Wajahnya pucat pasi. Jika saudara lelakinya masih hidup, dia dapat membayangkan betapa dia telah menderita sebagai tahanan di kuil yin spiritual. Kuil yin spiritual tidak akan baik padanya. Pokoknya, mari bersih-bersih, lalu pergi menemui Yandi, kata Lin Feng, melirik darah di jalan utama. Ada Yin Qi dan mayat 2 lelaki tua untuk dibuang. Serahkan padaku, Jiang Hao tersenyum. Dia mengeluarkan kendi kecil yang berisi cairan bening. Dia menjatuhkan beberapa tetes cairan ke mayat, dan mereka membusuk sepenuhnya. Betapa cara hebat merawat mayat. Sepertinya aku masih harus banyak belajar tentang kalian, kata Lin Feng, tersenyum masam. Cairan dalam toples kecil Jiang Hao luar biasa. Itu bisa membuat mayat hancur. Bagaimana jika itu digunakan pada makhluk hidup? Hehe, itu adalah cairan disintegrasi khusus yang dibuat oleh klan aku, Jiang Hao tertawa. Lin Feng mengerti bahwa klan Jiang Hao mungkin luar biasa. Benua para dewa begitu besar, ada banyak klan dan orang-orang misterius. 4 kuil dan 3 dinasti terkenal dan berpengaruh, tetapi mungkin bukan kelompok yang paling kuat dan paling kuat di dunia. Pemimpin besar Lin Feng, kita harus kembali ke klan Chu terlebih dahulu. Mungkin ada yang tahu tentang temanmu, usul Chu Lian Feng. Lin Feng pikir itu ide yang bagus karena mereka berada di pemerintahan dewa, mengapa tidak mencoba dan mendapatkan informasi tentang Yan di sana. Klan Chu adalah kelompok kelas 1 di pemerintahan dewa. Pemimpin klan adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga. Mereka memiliki 4 Kaisar Gadli dari lapisan pertama, 3 manajer dan saudara Chu Lian Feng, Chu Lian Ying, tetapi sekarang Chu Lian Feng juga berhasil menembus lapisan Kaisar Gadli, jadi sekarang Chu klan memiliki 6 Kaisar Gadli. Kekuatan semacam itu sudah tidak buruk. Saat matahari terbenam, langit berwarna merah. Lin Feng dan beberapa lainnya tiba di pinggiran Chu klan. Klan Chu terletak di pinggiran pemerintah dewa. Wilayah mereka sangat luas, puluhan li melintasi. Ada 3 rumah besar di halaman besar. Ada juga sungai besar di sana, menuju ke Gatsland. Di belakang Chu klan adalah gunung, 10.000 meter, puncaknya di awan. Itu tampak seperti tempat mistis. Ketika mereka tiba, Lin Feng menyadari Chu klan cukup luar biasa. Kuba dan beberapa orang semuanya terperangah. Teman mereka Chu Lian Feng berasal dari keluarga yang begitu kaya, dan bahkan lebih sulit dipercaya, dia adalah tuan muda kedua dari klan Chu. Dia bisa mengandalkan keluarganya untuk menjadi lebih kuat, tetapi dia telah memutuskan untuk mengandalkan diri sendiri dan berlatih di alam liar. Mengapa klan Chu memutuskan dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin klan? Mengapa memilih Chu Lian Ying? Kuba dan yang lainnya tidak mengerti. Hanya Lin Feng yang mengerti. Pergi dan beritahu ayahku aku kembali, kata Chu Lian Feng kepada beberapa pelayan ketika mereka tiba. Para pelayan membawa Lin Feng dan yang lainnya ke sebuah istana dan meminta mereka menunggu di sana. Ketika pelayan melihat tuan muda kedua mereka takut, terutama karena mereka tahu bahwa Chu Lian Ying telah dipilih untuk menjadi pemimpin baru. Sekarang, tuan muda kedua telah kembali pada saat kritis, apa yang akan terjadi? Utusan itu adalah pelayan Chu Lian Ying, jadi dia tidak pergi dan memberitahu pemimpin klan Chu terlebih dahulu, tetapi sebaliknya Chu Lian Ying. Dia memberitahunya bahwa Chu Lian Feng telah kembali. Ketika Chu Lian Ying mendengar itu, cangkir teh yang dipegangnya meledak. Seorang lelaki tua kurus di sebelahnya mengerutkan kening, dan mereka saling melirik. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kenapa dia kembali hidup-hidup? Chu Lian Ying tidak bisa mempercayainya. Dinasti Kaisar Surgawi telah mengirim 2 penggarap kuat kuil yin spiritual untuk membunuhnya. Apakah mereka gagal membunuh Chu Lian Feng? Pria tua kurus menarik wajah panjang dan menyipitkan matanya, sepertinya beberapa orang dengan tuan muda kedua cukup kuat. Paman kedua, maksudmu? Ketika Chu Lian Ying mendengar manajer kedua, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mungkin mereka adalah orang-orang dengan latar belakang yang kuat, dan dia meminta bantuan mereka untuk menjadi pemimpin, kata manajer kedua. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hehe, bagaimana mungkin potongan-potongan sampah bisa bersaing dengan para jenius? Dan bahkan jika mereka mencoba hal yang mustahil, klan Chu dan dinasti Kaisar Surga telah sepakat untuk membentuk aliansi. Aku yakin ayah aku tidak akan menolak, dia tidak bodoh. Selama ada aliansi antara dinasti Kaisar Langit dan klan Chu, tidak ada yang akan mencoba untuk mencegah aku menjadi pemimpin baru. Kata Chu Lian Ying dengan tegas. Manajer kedua mengangguk. Memang, Chu Lian Ying benar. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya kuat yang telah direkrut Chu Lian Feng untuk membantunya, Chu Lian Ying didukung oleh dinasti Kaisar Langit. Siapa yang berani menyinggung dinasti Kaisar Langit? Ayo pergi, paman kedua. Ayo pergi dan lihat saudara aku. Hehe, kata Chu Lian Ying, dengan percaya diri tersenyum pada pria tua itu. Pria tua itu mengangguk dan mengikuti Chu Lian Ying. Mereka dengan cepat meninggalkan ruangan. Setelah memberitahu Chu Lian Ying, pelayan pergi ke pemimpin. Ini adalah periode ketidakpastian di klan Chu. Periode seperti itu bisa berbahaya bagi sebagian orang dan penuh peluang bagi sebagian lainnya.
Apapun yang terjadi, kamu jangan marah. Itu akan menempatkan kamu dalam situasi yang lebih buruk, kata manajer ketiga. Dia sudah kembali dari rumah lelang dan dia merasa seperti dia harus memperingatkan Chu Lianfeng. Manajer ketiga khawatir bahwa Chu Lianfeng akan marah dan merusak segalanya. Jika dia menyebabkan masalah di klan Chu, akan sulit baginya untuk menjadi pemimpin di masa depan, dia akan kehilangan semua peluangnya. Chu Lianfeng mengangguk. Dia tidak impulsif, tetapi dia masih marah karena ayahnya ingin Chu Lianying menjadi pemimpin baru. Bukankah ayahnya menganggapnya anak laki-laki lagi? Namun, posisi mereka dalam keluarga berbeda. Ibu Chu Lianying adalah istri favorit ayah mereka. Ibu Chu Lianfang hanyalah seorang wanita yang tidur dengan ayah mereka. Pemimpin besar Lin Feng, pemimpin besar Tu, kamu mungkin terlibat dalam pertempuran besar jika kamu tinggal di sini, kata Chu Lianfeng, merasa bersalah. Tu Ba tersenyum sembarangan. Dia siap mendukung temannya. Lin Feng juga tidak keberatan. Mereka semua siap membantu Yandi mendapatkan warisan Kaisar Dinasti, jadi dia bersama mereka kalau Chu Lianfeng membutuhkan bantuannya. Lin Feng akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantu, dan kemudian mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yandi. Pada saat itu, Chu Lianfeng mendengar seseorang tertawa keras di koridor. Suara itu agak tidak enak didengar. Itu tajam dan hampir melengking. Haha, saudaraku, kamu kembali. Jika pelayan aku tidak memberitahu aku, akankah kamu memberitahu aku bahwa kamu kembali? Petik 2. Chu Lianying memegang kipasnya. Manajer kedua kurus di belakangnya, wajahnya tanpa ekspresi. Ketika Chu Lianfeng mendengar saudaranya tertawa keras, dia mengerutkan kening. Chu Lianying kemudian memasuki ruangan. Dia memiliki senyum lebar, seolah-olah dia senang melihat Chu Lianfeng. Namun, Chu Lianfeng tahu betul bahwa dalam keadaan normal, ia biasanya mengolok-oloknya dan bahkan menggertaknya. Kenapa dia bertingkah seperti ini kali ini? Saudaraku, kamu di sini, kata Chu Lianfeng. Tidak peduli seberapa buruk hubungan mereka, Chu Lianfeng berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Haha, kakak, ayo, duduk. Itu rumah kamu di sini juga. Ada apa dengan kesopanan? Kata Chu Lianying tersenyum lebar. Mereka hampir melihat dari dekat. Ketika Chu Lianfeng duduk, Chu Lianying memandang Lin Feng dan yang lainnya. Darahnya hampir mendidih. 6 Kaisar Ilahi. Chu Lianying hampir khawatir ketika dia melihat itu. Bagaimana jika Chu Lianfeng berhasil menjadi pemimpin klan Chu? Bagaimana jika mereka tidak peduli dengan dinasti Kaisar Langit? Chu Lianying bertanya-tanya di mana saudaranya telah menemukan begitu banyak kaisar yang ilahi, dan 2 kaisar setengah Tuhan dari atas lapisan kaisar setengah dewa. Ketika Chu Lianying melihat Huang Nu, dia tiba-tiba terangsang. Dia tampak sangat cantik. Namun, Lin Feng menatapnya dengan dingin sehingga Chu Lianying menduga mereka bersama. Aku benar-benar menginginkan wanita itu, kata Chu Lianying kepada manajer kedua secara telepati. Manajer kedua mengangguk acuh tak acuh. Saudaraku, bisakah kamu memperkenalkan teman-temanmu? Tanya Chu Lianying, tersenyum riang. Bab 429, Subscribe Penatua. Itu Tu Ba, dia seperti kakakku, kata Chu Lianfeng, berdiri dan menunjuk ke Tu Ba. Itu Lin Feng, pemimpin besar Lin Feng, kata Chu Lianfeng, menunjuk Lin Feng. Ini adalah Han Dali, Jiang Hao, dan Qiao Laogou. Mereka semua seperti saudara bagiku, kata Chu Lianfeng. Chu Lianying membungkuk dengan sopan. Itu Huang Nu, istri pemimpin besar Lin Feng, kata Chu Lianfeng. Dia tidak memperhatikan bahwa Chu Lianying memandang Huang Nu dengan rakus. Lin Feng memandang Chu Lianying dengan dingin dan berkata, Tuan Muda Chu, tolong bersikaplah. Chu Lianying kembali ke akal sehatnya dan berbalik ke Lin Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar menginginkan Huang Nu. Chu Lianfeng juga memperhatikan bahwa saudaranya menatapnya dengan marah. Suasana menjadi agak berat. Feng kecil sudah kembali, aku ingin melihatnya, kata sebuah suara datang dari koridor dan menyela kesunyian. Mereka mendengar beberapa langkah cepat. Semua orang melihat seorang pria tua dengan pakaian emas memasuki ruangan. Dia memiliki rambut putih yang tergantung di bahunya, hidung panjang, dan mata kecil. Ketika dia memasuki ruangan, dia terpana. Ada 6 kaisar ilahi di ruangan itu, setidaknya. Luar biasa, jika dia tidak melihat kelompok kaisar yang saleh dari dinasti Kaisar Langit di masa lalu, dia akan takut. Meskipun Chu Clan kuat, mereka hanya memiliki 5 kaisar ilahi. Melihat 6 kaisar ilahi yang tidak berasal dari klan itu luar biasa. Feng kecil, orang-orang itu, kata pria tua itu, menatap Chu Lianfeng. Chu Lianfeng membungkuk tangan, dan hendak menjawab ketika Chu Lianying tersenyum dan berbicara terlebih dahulu. Ayah, mereka adalah teman kakakku, Tu Ba, Han Dali, Qiao Laogou, Jiang Hao, kata Chu Lianying tersenyum lebar. Kemudian dia memandang Huang Nu dan berkata kepada lelaki tua itu, namanya adalah Huang kecil, bagaimana menurutmu tentang dia? Orang tua itu tidak mengerti. Dia memandang Huang Nu, tersenyum, dan mengangguk puas, seperti yang diharapkan, Qi yang hebat. Tidak buruk, apakah dia diambil? Tanya pria tua itu dengan lembut, menatap Chu Lianying. Chu Lianfeng bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening.
Dia ingin mengatakan Huang Nu adalah istri Lin Feng, tetapi Chu Lianying tersenyum dan berbicara lebih dulu. Ayah, Ki Huang Nu Ki elegan dan bebas dari kekasaran, dia per 4W4N, dia jelas lajang. Benarkah? Tanya lelaki tua itu. Matanya berbinar dan memandang Huang Nu dari kepala ke kaki, lalu dia membungkuk tangan dan tersenyum. Huang kecil, aku yakin kamu dan putra aku yang lebih tua. Ya, aku. Huang kecil, ayo pergi, kata Lin Feng, tidak membiarkan orang tua itu selesai. Dia berdiri dan meraih tangan Huang Nu. Huang Nu sangat marah. Jika Lin Feng tidak meraih tangannya, dia akan menghina Chu Lianying. Untungnya, Lin Feng telah mengembalikan akal sehatnya. Lin Feng dan Huang Nu berdiri. Orang tua itu tertegun, tapi dia secara alami melihat Lin Feng memegang tangannya. Dia berbalik ke Chu Lianying dan berteriak, apa yang terjadi di sini? Ayah, tetap tenang. Tunggu, kata Chu Lianying, tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke Lin Feng, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saudaraku, aku pikir kamu tidak layak bersama seorang wanita cantik. Menyerah. Biarkan aku bersamanya. Apa yang kamu pikirkan? Klan Chu akan membayar kamu untuknya. Bahkan lebih baik, kamu bisa menjadi tetua di Klan Chu. Kamu juga seorang kaisar yang saleh, Ki kamu agak tidak stabil karena kamu baru saja menjadi kaisar, tetapi Klan Chu akan menerima merekrut kamu sebagai ganti wanita itu, kata Chu Lianying. Dia tampak aneh, senyumnya benar-benar berubah. Begitu dia melihat Huang Nu, dia merasa tersihir. Lin Feng tampak seperti gelandangan baginya. Bagaimana dia bisa bersama wanita cantik? Tapi Chu Lianying masih tetap waspada karena Lin Feng terlihat kuat, jadi Chu Lianying ingin menemukan solusi yang damai. Ketika lelaki tua itu mendengar putranya, dia puas. Begitulah cara seorang pemimpin seharusnya berbicara. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu dengan tenang sampai Chu Lianying selesai, tetapi memperhatikan bahwa Chu Lianying menatapnya dengan mengejek dan bahwa dia terus memandang Huang Nu dengan rakus. Hehe, apakah kamu sudah selesai berbicara? Jawab Lin Feng dengan dingin. Chu Lianying mengangguk, pikirkan tentang itu. Kamu bisa membodohi diri sendiri. Petik 2. Saudara Chu, datang ke sini, kata Lin Feng kepada Chu Lian Feng, yang tetap diam. Chu Lian Feng memandang Lin Feng. Dia tersenyum, tapi Chu Lian Feng yakin Lin Feng sangat marah. Dia tahu Lin Feng benar-benar mencintai Huang Nu, dan membencinya ketika orang tidak menghormatinya. Sekarang kakak laki-lakinya mempermalukannya, Lin Feng mungkin marah. Chu Lian Feng berjalan ke Lin Feng dengan bersalah. Lin Feng tidak memperhatikan itu, dia bertanya sambil tersenyum, dia saudaramu. Ya, kakak laki-laki aku, kata Chu Lian Feng, tersenyum masam dan mengangguk. Chu Lianying tidak bisa berbuat banyak, tetapi menunggu dengan tenang. Apa yang Lin Feng coba lakukan? Namanya Chu Lianying, tanya Lin Feng. Ya, Chu Lianying, jawab Chu Lian Feng. Oh, begitu, kata Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Lalu dia memandang Chu Lianying dan pemimpin klan Chu, orang tua itu. Chu Lianying, dari Ki kamu, aku pikir kamu akan benar-benar cocok untuk menjadi pemimpin baru klan Chu, kata Lin Feng, mengangguk dengan senyum namun tidak tersenyum. Chu Lianying tidak mengerti tapi dia berkata dengan dingin, jadi, apakah kamu membuat keputusan? Dia milikku, mengapa aku harus memikirkan itu? Namun, kamu cukup agresif untuk menjadi pemimpin klan Chu. Kamu pikir kamu bisa memberitahu orang-orang bahwa itu milik kamu dan menggunakannya sesuai keinginan. Kamu pikir siapa kamu ini? Kata Lin Feng, menyipitkan matanya. Mata Chu Lianying tiba-tiba terbuka lebar. Dia tidak tahu bagaimana membalas. Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana mungkin Lin Feng berani berbicara dengannya seperti itu? Benar-benar penghinaan. Chu Lianying mengepalkan tangannya. Seseorang yang baru saja menembus lapisan kaisar yang saleh berani menghinanya. Dia tahu Chu Lianying adalah pemimpin masa depan klan Chu. Beraninya dia mengolok-oloknya. Chu Lianying sangat marah. Pemimpin klan Chu juga menarik wajah panjang. Seseorang berani bicara dengan putranya seperti itu. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus, kata Chu Lianying dengan dingin. Dia melambai dan pria tua kurus di belakangnya bersiap-siap untuk menyerang. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, dia berbalik dan menatap Han Dali dan yang lainnya. Saudaraku, seseorang ingin menyerangku, apa yang harus kita lakukan? Keparat, coba dan sentuh pemimpin kita yang hebat. Kamu ingin mati, teriak Han Dali langsung, berdiri dan melompat di depan Lin Feng. Dia melepaskan energi menakutkan dari lapisan kaisar ilahi. Chu Lianying bergidik ketakutan. Dia melirik Chu Lian Feng memohon. Bagaimana dia bisa membantu pemuda ini? Chu Lian Feng tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengabaikan Chu Lianying. Kami benar-benar kesal ketika seseorang mencoba menyerang pemimpin besar kami Lin Feng, kata Jiang Hao, perlahan-lahan berdiri dan melangkah di samping Han Dali. Energi mereka dari lapisan kaisar ilahi mulai bergulung-gulung di sekitar mereka. Chu Lianying sangat takut dia mundur setengah langkah. Pemimpin klan Chu tercengang. Aku juga tidak tahan, teriak Tuba dengan marah, berdiri. Siapa yang berani mengganggu pemimpin kita? Kamu pikir kamu ini siapa? Teriak Yao Lao Gou, berdiri juga. Tu Dao juga melonjak berdiri. Mereka semua berdiri di sebelah Lin Feng dan menatap Chu Lianying dengan agresif. Chu Lianying dan pemimpinnya heran. 4 kaisar ilahi mematuhi Lin Feng. Apa yang sedang terjadi?
Bukankah mereka temanmu? Teriak Julian Ying pada Julian Feng. Bab 430, Subscribe Penatua. Memang, mereka teman-temanku, tapi pemimpin besar Lin Feng adalah pemimpin kita, kata Julian Feng, tersenyum dingin. Ketika Julian Ying melihat ekspresi mengejek Julian Feng, dia sangat marah. Dia awalnya bermaksud untuk menakuti Lin Feng dengan pangkat dan latar belakangnya, tapi sekarang itu tidak mungkin. 5 kaisar yang saling mendukung Lin Feng. Ketika Julian Ying mendengar Julian Feng, dia bahkan lebih marah, dan hampir siap untuk panik. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng dan Tuba itu menakutkan apa yang bisa dia lakukan terhadap 5 kaisar ilahi. Pemimpin klan Chu memiliki firasat buruk, dan menarik wajah panjang. Dia telah membuat kesalahan penilaian. Dia mengira pria berpakaian hitam itu hanya salah satu dari pelayan Julian Feng. Dia tidak mengira mereka menganggapnya pemimpin mereka. Nasib buruk. Teman kecil, kita, mulai pemimpin klan Chu, membungkuk padanya. Suaranya bergetar. Namun, ketika Lin Feng melihat itu, dia tidak peduli. Suasana menjadi berat. Pemimpin Chu klan tidak tahu harus berbuat apa. Putranya yang lebih tua telah menyinggung Lin Feng dengan melemparkan mata serakah pada istrinya. Dia telah mengancam Lin Feng, juga. Julian Ying tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Huang Nu begitu cantik. Dia mencintai wanita, dan dia tidak pernah begitu terangsang. Betapa merepotkan. Kakak Chu, adikmu aneh, aku pikir dia ingin merekrut kami di klan Chu. Apa yang dia tunggu? Kata Lin Feng, ketika dia melihat suasananya menindas. Julian Ying menarik wajah panjang dan menelan. Lin Feng meliriknya mengejek. Julian Feng tersenyum acuh tak acuh. Julian Ying jarang dihina dalam hidup ini, tetapi tidak berani melepaskan amarahnya. Hehe, apa aku salah, Julian Ying? Beberapa hal tidak sesederhana kelihatannya. Kamu memperlakukan kami dengan jijik. Kamu hanya tuan muda di klan Chu. Banyak orang tidak dapat tersinggung dengan mudah. Kamu menyinggung aku sekarang. Mungkin aku tidak bisa berbuat banyak untuk kamu, tetapi dengan menyinggung orang yang tidak kamu kenal, kamu bisa mendapat masalah serius, mengerti? Kamu membutuhkan rasa pertimbangan tertentu dalam hidup, kata Lin Feng dengan dingin. Julian Ying memucat dan mulai gemetaran. Dia sangat marah. Dia berharap bisa menghancurkan semua kaisar yang saleh itu. Kamu pikir kamu kuat karena klanmu hebat. Kamu pikir kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Aku akan memberitahumu satu hal, jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Kamu hanya seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli pertama, setelah semua. Aku bisa menghancurkanmu jika aku mau. Jangan berpikir kamu bisa mengandalkan para pembudidaya kuat dinasti Kaisar Langit. Jangan mengira kamu jenius dan semua orang adalah sampah. Aku bisa mengajari kamu pelajaran yang baik jika aku mau. Dan peringatan terakhir, jika kamu berani menatap lagi serakah istriku, aku akan menghancurkan kepalamu. Teriak Lin Feng dengan marah. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan energi iblis. Julian Ying ketakutan dan gemetar. Suara Lin Feng bergema di kepalanya. Dia baru saja menjadi kaisar yang saleh, tetapi dia benar-benar berbahaya. Jangan terlalu bangga dan sombong, tanpa mereka, kamu bukan siapa-siapa. Dan siapa yang menurutmu harus bicara padaku seperti itu? Kamu bilang aku siapa aku karena latar belakang aku. Bagaimana dengan kamu? Tidakkah kamu bersikap arogan karena teman-teman kamu? Tanpa mereka, maukah kamu berperang melawan aku? Teriak Julian Ying dengan marah. Dia tidak bisa mengendalikan diri lagi, dia hanya berkata dengan marah. Dia yakin bahwa Lin Feng tidak bisa bersaing dengan dia pikir Lin Feng tidak takut karena dia memiliki beberapa kaisar yang saleh di sekitarnya. Ketika Julian Ying mengatakan itu, semua orang menatapnya dengan kasihan, termasuk Julian Feng. Pemimpin klan Chu memiliki firasat buruk. Mengapa mereka memandangnya dengan kasihan? Mungkinkah itu? Feng kecil, datang ke sini, kata pemimpin klan Chu kepada Julian Feng secara telepati. Julian Feng terkejut, tetapi berjalan ke ayahnya. Ayah, ada apa? Bisik Julian Feng. Katakan padaku, apa jenis latar belakang yang dimiliki Lin Feng? Tanya pemimpin klan Chu. Dia sangat gugup. Dia memiliki kesan Lin Feng memiliki latar belakang yang kompleks. Jika tidak, mengapa kaisar yang saleh mendengarkannya? Julian Feng melihat ayahnya tampak gugup sekarang, jadi dia mengerti bahwa lelaki tua itu tidak berani mengambil risiko. Ayah, aku hanya bisa memberitahumu bahwa menyinggung salah satu istrinya adalah kesalahan besar. Aku tidak tahu banyak tentang pemimpin besar Lin Feng, tetapi aku tahu dia mencintai Huang Nu. Dia adalah apel matanya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Adikku sangat beruntung bahwa pemimpin besar Lin Feng memaafkannya. Tetapi jika dia melanjutkan, pemimpin besar Lin Feng akan menjadi gila dan dia mungkin. Kata Julian Feng ragu-ragu. Lelaki tua itu tampak geram dan berteriak, dia mungkin apa? Berbicara. Maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan hidup kakak laki-lakiku, kata Julian Feng. Pria tua itu berkata dengan mengejek, lelucon. Dia baru saja menembus lapisan kaisar yang saleh, kinya bahkan tidak stabil. Bagaimana dia bisa membunuh saudaramu? Petik 2. Hehe, ayah, kamu mungkin tidak tahu bahwa pemimpin besar Lin Feng membunuh 2 kaisar yang saleh tempo hari, dia bahkan belum berhasil menembus lapisan kaisar Gadli saat itu. Pikirkan baik-baik. Juga, aku harus memperingatkan kamu bahwa dia memiliki koneksi yang sangat tinggi di dinasti suci Celestial Evolution, kata Julian Feng.
Ekspresi pria tua itu berubah drastis. Dia memandang putranya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Koneksi tinggi di evolusi langit dinasti suci. Salah satu dari 3 dinasti. Orang tua itu menjaga Chulian Feng saat dia berjalan kembali. Orang tua itu bingung. Apa kamu takut berkelahi? Kata Chulian Ying, tersenyum dengan acuh tak acuh ketika melihat Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan terdengar sarkastik. Dia tersenyum, puas dengan dirinya sendiri. Apakah kamu yakin ingin bertarung melawan aku? Tanya Lin Feng, tersenyum meremehkan. Perlahan-lahan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar membencinya ketika orang-orang bersikeras untuk mencoba mempermalukannya. Dia benar-benar marah. Tentu saja, aku ingin melihat apakah kamu bertindak sombong dan tidak sopan ketika tidak ada yang membantu kamu, kata Chulian Ying tersenyum dengan dingin dan jijik. Dia yakin Lin Feng tidak bisa mengalahkannya. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu. Aula terlalu kecil, ayo pergi keluar, kata Lin Feng tersenyum dingin. Di luar sudah gelap dan itu adalah malam yang cerah dengan bintang-bintang di langit. Cahaya bulan menerangi seluruh istana. Bisakah kamu mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan terlibat? Kata Chulian Ying, tersenyum dingin dan menunjuk ke Tuba dan yang lainnya. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Chulian Ying merasa lega. Tolong, mari kita lihat seberapa kuat dirimu, kata Chulian Feng, tersenyum penuh percaya diri. Dia terbang keluar dari jendela dan mendarat di halaman. Pemimpin klan Chu sangat khawatir. Dia ingin menghentikan Chulian Ying, tetapi kemudian dia tidak bisa membantu tetapi berpikir Chulian Feng mungkin berlebihan. Dia tidak percaya bahwa Lin Feng telah membunuh kaisar yang saleh dengan kekuatan lapisan kaisar setengah dewa. Mungkin Chulian Ying akhirnya akan memberi Lin Feng pelajaran yang baik. Berpikir itu, lelaki tua itu tidak berusaha menghentikannya. Chulian Feng menatap lelaki tua itu, mendesak ketika dia melihat lelaki tua itu tidak melakukan apa-apa. Kasihan Chulian Feng. Lin Feng bisa membunuh kaisar yang ilahi dengan kekuatan lapisan kaisar setengah dewa, sekarang ia memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang pertama, jadi. Kamu seorang kaisar yang saleh yang baru. Aku akan bersikap baik, kamu bisa melakukan serangan pertama, kata Chulian Ying, memegang kipasnya dengan percaya diri. Lin Feng menggelengkan kepalanya, Chulian Ying benar-benar terlalu percaya diri. Karena memang seperti itu, maka. Lin Feng tersenyum dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Chulian Ying, kurang dari 1 meter memisahkan mereka. Lin Feng memadatkan energi keterampilan surgawi 8x9 di tinjunya dan melemparkan pukulan menakutkan ke Chulian Ying. Mayat iblis yang luar biasa Qi juga bergulung-gulung melewati halaman. Ekspresi pemimpin Chu Clan berubah drastis. Dia terkesiap, bisa melihat bahwa pukulan Lin Feng sangat kuat. Tidak, teriak pria tua itu dengan marah. Dia ingin menghentikan Lin Feng, tapi Lin Feng terlalu cepat. Mata Chulian Ying melebar. Dia nyaris tidak punya waktu untuk melihat tinju bergerak ke arah dadanya. Tulangnya terasa seolah-olah akan meledak dengan menyakitkan. Dia hancur seketika. Boom, boom. Dia menabrak dinding halaman, yang meledak berkeping-keping, lalu meledak keluar dari halaman sebelum menabrak tanah dengan keras. Dia batuk darah 2 kali. Dia mendapat kesan sistem peredaran darahnya hancur. Kamu, mengejutkanku, kata Chulian Ying, dengan tangan di dadanya. Wajahnya berubah dengan amarah. Pemimpin klan Chu tampak muram. Dia tidak bisa mempercayainya. 1 pukulan dan Chulian Ying telah dikalahkan, dia bahkan tidak bisa melakukan apapun. Pria tua itu melirik Chulian Feng. Chulian Feng tersenyum kecut dan mengangkat bahu. Pria tua itu tidak mendengarkannya, Chulian Feng tidak bisa memaksanya untuk mendengarkan. Menyerang kamu dengan kejutan. Kamu anak kecil yang sombong, kamu mengatakan kepada aku untuk menyerang kamu terlebih dahulu. Kamu membenci aku, kamu bilang aku tidak bisa melakukan apapun terhadap kamu. Sejujurnya, aku telah membunuh banyak penggarap dari lapisan Kaisar Ilahi pertama. Saat itu, ketika aku masih memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor, aku juga membunuh beberapa. Aku sudah bisa mengalahkan orang sepertimu dengan kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Chulian Ying, kamu pikir kamu jauh lebih baik dari aku. Kamu kurang bertekad, kamu kurang berbakat, dan kamu kurang kuat. Kamu bukan setengah dari pria aku, namun kamu tetap mempermalukan aku. Petik 2. Bab 431, Subscribe Penatua. Kamu, Chulian Ying masih memegangi dadanya. Dadanya sangat sakit. Dia menatap Lin Feng dengan marah, tetapi ketika dia melihat senyum mengejek Lin Feng, dia bahkan lebih marah dan batuk darah. Wajahnya menjadi lebih pucat. Kamu berani melukai tuan muda hebat. Kamu akan mati, teriak manajer kedua kurus itu dengan marah, sehingga rambutnya mulai bergetar marah. Dia berubah menjadi badai dan menembak ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Awan debu dan pasir muncul di sekelilingnya saat dia mengangkat tangannya. Orang tua tidak seharusnya memandang rendah junior dengan kesombongan. Memalukan, tuan muda adalah orang bodoh yang sombong, mungkinkah budaknya adalah orang tua yang bodoh? Mendengus Lin Feng. Dia melepaskan kekuatan keterampilan Kaisar Iblis Surgawi dan melemparkan pukulan, dikelilingi oleh energi iblis. Wajah manajer kedua memucat. Namun, dia melemparkan tinjunya ke Lin Feng begitu cepat sehingga dia tidak berhasil mengambilnya kembali. Tinjunya bertabrakan dengan tinju Lin Feng. Ledakan.
Manajer kedua diterbangkan 1000 meter jauhnya. Dia menabrak paviliun dan paviliun benar-benar runtuh. Para pelayan Cuklan sangat ketakutan. Seperti tuan, seperti anjing. Dan seekor anjing bodoh harus mati, kata Lin Feng, menatap manajer kedua dengan marah. Apakah mereka berpikir Lin Feng akan membiarkan dirinya didorong oleh mereka tanpa melakukan apapun? Pemimpin klan Chu benar-benar terkejut. Putranya sendiri telah dikalahkan oleh Lin Feng dalam satu pukulan, dan sangat terhina. Sekarang, manajer kedua klan Chu juga telah hancur. Apa penghinaan bagi klan Chu? Bocah kecil, jangan terlalu sombong. Teriak pemimpin klan Chu di Lin Feng dengan marah. Dia sangat marah sampai-sampai dia gemetaran. Dia mengepalkan tinjunya dan energi mematikan muncul dari tubuhnya. Dia memiliki kekuatan lapisan ketiga, mampu menindas Lin Feng. Lin Feng sekarang bisa bersaing dengan pembudidaya lapisan Kaisar Ilahi pertama dan kedua, tetapi tidak yang ketiga. Pemimpin kotanya telah menjadi kultivator lapisan Kaisar Ilahi ketiga. Jika Godly Emperor Blue tidak membantunya dengan menggunakan teknik penyegelan kekuatan khusus, Lin Feng akan mati. Dan pemimpin klan Chu jauh lebih kuat dari Yuan Xuan, pemimpin kotanya. Apa? Master, kamu adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Godly ketiga, dan kamu berani menggertak orang yang jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, dia tersenyum lebar. Kamu melukai anak aku dan manajer klan Chu. Kamu pikir aku harus menyelamatkan hidupmu? Teriak pemimpin klan Chu dengan marah. Dia ingin melukai Lin Feng dengan parah dan menunjukkan kepadanya tidak ada yang bisa melakukan hal-hal seperti itu pada klan Chu. Kamu menyalahkanku untuk hal-hal itu. Hehe, tuan, kamu memiliki perasaan menghakimi yang tajam. Putramu memprovokasi aku tanpa henti sampai aku tidak bisa mengendalikan diri lagi. Dia bahkan menantangku untuk berperang, dia berkata aku harus menyerangnya dulu, jadi mengapa aku menolak? Lalu aku menghancurkannya, apa yang aku lakukan salah? Dan manajer kedua kamu ingin membantu putra kamu mendapatkan kembali wajah, yang aku lakukan hanyalah melindungi diri aku sendiri. Aku juga membela diri, apa yang salah dengan itu? Sekarang, kamu akan menyalahkan aku karena telah melindungi diri aku sendiri. Apakah anggota orang-orang klan Chu yang hanya liar dan tidak logis? Hehe, jika itu masalahnya, aku mulai berpikir bahwa saudara Chu mungkin, pada akhirnya, tidak menjadi anggota klan Chu. Kenapa dia begitu berbeda dari kalian semua? Lin Feng berkata kepada pemimpin Chu Clan, melirik sinis pada Chu Lian Feng dan kemudian Chu Lian Ying. Kamu, pemimpin Chu Clan tampak sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak menyerang. Dia akan kehilangan muka jika dia menyerang, terutama karena Lin Feng baru saja berbicara tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Bisakah orang tua itu benar-benar menyalahkan Lin Feng atas perilaku picik putranya dan manajer kedua? Pemimpin klan Chu melirik Tuba dan Kaisar Ilahi lainnya. Jika dia membuat marah mereka semua, klan Chu akan berada dalam bahaya. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga, tetapi jika 5 Kaisar Ilahi memutuskan untuk menyebabkan masalah, dia tidak akan dapat memastikan keamanan klan Chu. Pemimpin klan Chu menghela nafas dan tenang. Namun, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa aura saleh di kejauhan, yang membuatnya benar-benar bahagia. Para pembudidaya kuat dinasti Kaisar Surgawi. Chu Lian Feng tampak murung. Lin Feng terkejut. 4 aura saleh muncul di langit, semua pria parubaya. Mereka tampak luar biasa. Ki mereka tampak cepat, kuat, dan tajam, terutama ki pemimpin, yang mengenakan pakaian emas. Dia memiliki helm emas di kepala dan ikat pinggang giok di pinggangnya. Di ikat pinggangnya tertulis EMPEROR selama. Pria itu memiliki hidung panjang, rambutnya tergantung di pundaknya. Kulitnya seputih salju, dan matanya begitu miring sehingga dia memiliki sikap makhluk yang transenden. Dia mengenakan cincin giok putih salju di tangan kirinya, yang memancarkan ki sedingin es. Lin Feng melirik pria yang tampak luar biasa itu. Dia mungkin memiliki status yang sangat tinggi di dinasti Kaisar Langit. Brother Tianfan, akhirnya kamu ada di sini, kata Chu Lian Ying ketika dia melihat pria berwajah heroik dengan helm itu. Chu Lian Ying benar-benar bahagia, dan dengan cepat bangkit kembali, tersenyum pada pria itu. Dia takut pria itu akan marah padanya jika dia melihatnya di tanah tampak berantakan. Pria itu mengabaikan Chu Lian Ying. Dia hanya mengangguk pada pemimpin klan Chu dan berkata, salam. Suatu kehormatan melihat kamu, pemimpin Chu. Petik 2. Tolong jangan sopan. Itu suatu kehormatan bagiku, Tianfan sayang, kata pemimpin klan Chu dengan tergesa-gesa. Dia tampak khawatir ketika melihat Tianfan. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tampak aneh. Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi. Chu Lian Feng tampak tidak senang juga. Mereka mungkin adalah pembudidaya kuat dari dinasti Kaisar Surgawi. Chu Lian Ying mungkin telah menghubungi mereka, jika tidak, mengapa pembudidaya yang luar biasa seperti ini akan datang? Ayo, pemimpin, aku harus menyambutmu dengan sopan. Aku lebih muda dari kamu, aku harus menghormati kamu, kata Tianfan, tersenyum sopan. Bahkan Lin Feng kagum, pria itu benar-benar tampan dia mungkin seorang pembunuh wanita. Huang Nu memandang Tianfan dengan dingin, lalu ke Lin Feng dan berkata dengan telepati, suamiku, jika aku tidak salah, dia adalah putra Kaisar Langit, Tianfan. Oh, dia adalah putra surgawi, senyum Lin Feng menegang ketika mendengar itu. Huang Nu mengangguk, dia yakin bahwa pria itu adalah Tianfan, putra Kaisar Surgawi, juga dikenal sebagai putra surgawi.
Lin Feng mempelajari Tian Fan. Jika Huangnu tidak salah, Tian Fan adalah orang yang dulu menjadi yang pertama dalam daftar dewa sebelumnya, orang yang, dengan kekuatan bagian atas lapisan kaisar setengah dewa, telah mencapai puncak daftar, dan sekarang. Lin Feng melihat ke Tian Fan dari kepala sampai kaki. Lin Feng mendeteksi 7 atau 8 jenis dao yang mengalir dalam sistem sirkulasi Tian Fan. Auranya yang saleh juga menyilaukan, sulit untuk membuat mata seseorang terbuka di depannya. Atas lapisan kaisar ilahi yang kedua. Dalam sekitar 1 tahun, Tian Fan telah pecah dari lapisan kaisar setengah dewa ke atas lapisan kaisar-kaisar kedua. Sangat berbakat, pikir Lin Feng. Tapi Lin Feng mengabaikan fakta bahwa ayahnya adalah Tian di kaisar surgawi. Seberapa sulit bagi Tian Fan untuk melakukan sesuatu seperti itu? Lin Feng menatap Tian Fan, dan Tian Fan memandang Lin Feng, juga tersenyum dengan dingin. Sinar muncul dari mata Lin Feng dan Tian Fan. Rasanya sinar-sinar itu bisa membakar seluruh halaman. Tian Fan di sini. Siapa kamu, Yang Mulia? Tanya Tian Fan, tersenyum dengan tenang dan membungkukkan tangan. Pemimpin Cuklan dan Chu Lianying tertegun. Chu Lianying melompat di depan Tian Fan dan tersenyum, kakak Tian Fan, dia hanya seorang kaisar kecil yang saleh, tidak perlu memperhatikannya, aku. Diam, teriak Tian Fan dengan dingin. Chu Lianying sangat takut dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tian Fan lalu tersenyum pada Lin Feng lagi. Lin Feng, jawab Lin Feng. Dia tidak tahu mengapa Tian Fan menatapnya, tapi sekarang Lin Feng tidak memiliki status kriminal lagi dan tidak melakukan kesalahan, jadi dia tidak takut menyebutkan namanya. Oh, Lin Feng, pemimpin besar kota Xuan Yuan, tanya Tian Fan. Dia tampak terkejut. Bab 432, Subscribe Penatua. Apa, Tian Fan, maksudmu dia adalah pemimpin besar kota Xuan Yuan? Mata pemimpin Cuklan melebar, dia tidak bisa mempercayai itu matanya. Tian Fan tersenyum dengan tenang dan tenang. Dia menyentuh cincin putihnya dan mengangguk pada pemimpin klan Chu, memang. Tidak hanya itu, tetapi dia juga seorang juara yang memegang 2 gelar, dia adalah juara ganda. Kata Tian Fan dengan sungguh-sungguh. Pemimpin klan Chu merasa pusing dan mulai gemetar. Tidak mungkin, saudara Tian Fan, bagaimana dia bisa menjadi juara ganda? Bagaimana itu mungkin? Juara ganda adalah Dannu. Dia hanya kaisar gadli kecil mungil, bagaimana mungkin dia menjadi juara ganda? Tanya Chu Lianying, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Pipi dan dahinya mulai terbakar. Namun, Tian Fan bahkan tidak meliriknya. Dia hanya tersenyum pada Lin Feng dengan acuh tak acuh, tidak banyak orang yang tahu bahwa Brother Lin adalah juara ganda, sayang sekali. Itu tidak masalah, itu hanya sebuah judul, itu tidak berarti banyak. Selama aku bisa membuktikan bahwa aku kuat, itu baik-baik saja. Dan siapa pemenangnya tidak terlalu penting. Jika kamu seorang juara tetapi tidak dapat mengalahkan beberapa orang, lalu apa gunanya? Kata Lin Feng, tersenyum ringan. Dia tidak peduli tentang gelar juara itu. Haha, kamu benar sekali. Tidak masalah siapa pemenangnya jika mereka tidak bisa bertarung dan melarikan diri dengan panik, hahaha. Kata Tian Fan, tertawa perjanjian ketika dia mendengar Lin Feng. Sekarang dia tampak seperti pria yang kuat, tidak lagi sensitif dan berbudaya. Brother Lin, aku adalah juara di daftar sebelumnya. Sekarang, kamu adalah juara, jadi kami memiliki peringkat yang sama. Ini suatu kehormatan, kata Tian Fan tersenyum. Seolah-olah mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak terdengar seolah-olah Tian Fan sedang berbicara dengan orang asing. Lin Feng tidak mengerti apa motif Tian Fan, jadi dia tetap waspada dan mendengarkan dengan cermat. Jika kalian berpartisipasi, aku tidak akan pernah menjadi juara, jawab Lin Feng dengan rendah hati. Tian Fan mengerutkan kening, tidak benar-benar tahu bagaimana menafsirkan pernyataan terakhir Lin Feng, jadi dia terus tersenyum dan berkata, kami akan memiliki kesempatan untuk bertukar pandangan tentang kultivasi. Mantan dan juara baru sering memiliki kesempatan untuk bertukar pandangan tentang kultivasi. Petik 2. Brother Tian Fan, dia baru saja menerobos ke lapisan kaisar ilahi, mengapa kamu begitu baik padanya? Kupikir. Tutup mulutmu dan pergi sekarang. Teriak Tian Fan ketika Chu Lianying mulai mengatakan sesuatu lagi. Tian Fan menatap Chu Lianying dengan ganas. Chu Lianying berharap dia bisa membunuh Lin Feng di tempat, tetapi dia tidak bisa. Ketika Tian Fan melihat betapa takutnya Chu Lianying, dia tersenyum mengejek, sebelum mencoba mempermalukan orang lain, lihat dirimu di cermin, kamu menyedihkan. Memalukan. Dia menghancurkanmu dalam satu pukulan dan kamu terus meremehkannya. Jika dia kaisar gadli yang mungil dan tidak penting, apa yang kamu? Sepotong sampah, orang tolol, bagaimana mungkin klan Chu memilihmu sebagai pemimpin baru? Kata Tian Fan tanpa ampun. Dia tidak keberatan mengatakan hal-hal itu di depan pemimpin klan Chu, pertama karena itu adalah kebenaran, dan kedua, karena ayahnya adalah kaisar langit. Tapi sebenarnya Tian Fan bersukacita di dalam ketika dia mengatakan itu, dan begitu pula Lin Feng. Sebelum mempermalukan orang lain, lihatlah diri kamu di cermin. Chu Lianying, apakah tidak ada apa-apa di kepalamu? Juara daftar dewa adalah kaisar dewa kecil-kecil. Kamu bodoh sekali. Jangan mengira itu karena kita seharusnya memiliki aliansi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dinasti kaisar langit tidak kekurangan sekutu seperti klan Chu. Kamu mengerti, kata Tian Fan dengan mengejek. Wajah Chu Lianying berubah pucat.
Dia menjadi semakin marah, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan amarahnya? Tian Fan berbalik dan terus tersenyum pada Lin Feng, "Saudara Lin, dalam 3 hari, apakah kamu akan bergabung dengan kami di Long Yun Pavilion?" "Hanya kalian berdua yang akan ada di sana?" tanya Lin Feng, mengerutkan kening. "Tidak, tidak, tentu saja tidak. Akan ada banyak orang muda dan tua-tua dari pemerintah dewa, dari 4 kuil, dan beberapa klan kelas 1 yang bergengsi. Tetapi orang yang paling penting adalah kamu." Petik 2. "Aku." Lin Feng tidak mengerti. "Tentu saja, kamu adalah pemimpin besar kota Xuanyuan, perbatasan benua dewa. Kamu memiliki kehidupan miliaran orang di tangan kamu. Itu berarti kamu mencapai hal-hal luar biasa. Jika kamu bisa datang, kehadiran kamu membawa cahaya ke acara kami yang sederhana. Kami harap kamu dapat memberi kami wajah," kata Tian Fan. Apa yang dia katakan tampak semakin dibesar-besarkan, namun dia masih membungkuk dengan hormat. Banyak orang terpana, putra Tiandi, Kaisar Langit, Tian Fan, bangga dan sombong, sejak kapan dia begitu rendah hati dan penuh hormat. Chu Lianying menatap Lin Feng dengan marah, mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menembus telapak tangannya dan dia berdarah. Dia tidak tahan melihat Tian Fan melihat dan berbicara dengan Lin Feng dengan hormat. Chu Lianying telah mempermalukan Lin Feng berulang-ulang, dan sekarang Tian Fan mengolok-oloknya dan berbicara dengan Lin Feng dengan hormat, seolah-olah mereka memiliki peringkat yang sama. Lin Feng baru saja menjadi kaisar yang saleh, bagaimana dia bisa bertindak begitu sombong, mengandalkan status yang telah diberikan pemerintah dewa kepadanya. Wajah Chu Lianying benar-benar terdistorsi dengan amarah. Dia ingin membunuh Lin Feng di tempat. Lin Feng bisa melihat itu, tapi itu seperti anjing menggonggong padanya, Lin Feng tidak peduli. Dia tidak perlu peduli. Jika dia memiliki kesempatan, dia hanya akan menendang kepala Chu Lianying dan menghancurkannya. Namun, yang penting adalah bahwa Tian Fan mengundangnya, yang berarti ia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Tian Fan sombong dan bangga, tidak rendah hati dan baik hati. Bagaimana dia bisa menipu Lin Feng? Tapi Lin Feng penasaran, apa yang ingin dilakukan Tian Fan? "Baiklah, sampai jumpa di Long Yun Pavilion dalam 3 hari, kata Lin Feng tanpa ragu-ragu. Tian Fan tampak sangat bahagia. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Feng. Kemudian dia berkata, "Sampai jumpa dalam 3 hari di Pavilion Long Yun, Brother Lin. Ayo pergi sekarang." "Sampai jumpa, Brother Lin," kata Tian Fan, membungkuk lagi sambil tersenyum. Dia berbalik dan pergi dengan kelompoknya. 3 orang tidak berbalik, mereka berjalan mundur, menatap Lin Feng dengan hormat. Tian Fan menghilang terlebih dahulu. Dari awal hingga akhir, dia tidak memperhatikan anggota klan Chu. Pemimpin klan Chu menarik wajah panjang. Dia tidak mengira hal seperti itu akan terjadi, tidak ada yang tahu. Dia mengira pembudidaya yang kuat dari dinasti Kaisar Langit akan mengajarkan Lin Feng pelajaran yang baik. Tidak ada yang mengira Tian Fan akan sangat baik dan hormat. Bab 433, Subscribe Penatua. "Kakak Chu, ayo pergi," kata Lin Feng kepada Chu Lian Feng setelah Tian Fan pergi. Lin Feng tidak terdengar sangat bahagia, dan Chu Lian Feng tersenyum kecut. Dia tahu mengapa Lin Feng tidak senang, tapi itu tidak masalah, mereka tidak butuh bantuan dari klan Chu. Dia berkata, "Pemimpin besar Lin Feng, kita tidak perlu pergi, kita bisa menghabiskan beberapa hari di klan Chu, aku tahu apa yang kamu pikirkan, Saudara Chu, tetapi karena orang-orang di Chu klan tidak mendengarkanmu, aku pikir akan merepotkan untuk tetap di sini. Jadi lupakan saja," kata Lin Feng, menyela Chu Lian Feng dan melirik pemimpin Chu klan dan Chu Lianying. Chu Lian Feng bisa mengerti Lin Feng. Jika anggota Chu klan hidup dalam harmoni, itu akan berbeda. "Baiklah, pemimpin besar Lin Feng. Aku tidak akan memaksa," desah Chu Lian Feng. Tuba dan yang lainnya berdiri lagi dan bersiap untuk pergi. Pemimpin klan Chu melirik mereka. Seperti yang diharapkan, Lin Feng benar-benar pemimpin mereka, semua orang mematuhinya. Dia mengira Chu Lian Feng adalah pemimpin mereka, jika itu yang terjadi, Chu klan bisa mendapat manfaat dari kelompok yang kuat. Sayangnya, pemimpin kelompok itu bukan Chu Lian Feng, tetapi Lin Feng. Lin Feng pergi, Tuba, Han Dali, dan yang lainnya mengikutinya dengan cermat. Ketika Lin Feng pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin klan Chu, dia baru saja meninggalkan halaman. Tidak ada yang berani menghalangi Lin Feng. Siapa yang berani menyebabkan masalah bagi kaisar yang saleh? Pemimpin Chu klan dan Chu Lianying menyaksikan mereka pergi, aman dan sehat, bahkan jika mereka marah di dalam. Setelah Lin Feng pergi, Chu Lianying menatap Chu Lian Feng dan berteriak dengan marah, menunjuknya dengan jarinya, "Kamu brengsek. Tidak ada yang akan menyebabkan masalah pada klan Chu jika kamu tidak ada." Petik 2. "Aku brengsek. Kamu benar-benar brengsek, Chu Lianying. Jangan berpura-pura kamu orang baik. Awalnya, aku datang ke sini dengan beberapa teman dalam damai, berpikir Chu klan akan senang melihat aku memiliki teman yang kuat. Mereka awalnya ingin membentuk aliansi dengan klan Chu. Tapi kemudian kamu menatap istri seraka pemimpin besar Lin Feng, dan karena menghormati aku dan keluarga aku, dia tidak membunuh kamu. Jika itu orang lain, mereka akan mati," kata Chu Lian Feng. Dia sudah marah bahwa klan Chu telah mengecewakan Lin Feng, tetapi ketika Chu Lianying menghinanya, itu terlalu banyak, sedotan terakhir.
Kedua saudara tiri memiliki pandangan yang bertentangan, dan perdamaian di antara mereka sekarang tidak mungkin. Bajingan, beraninya kamu berbicara dengan saudaramu seperti itu. Teriak Julian Ying dengan marah. Wajahnya terdistorsi dengan kebencian. Kesal, jangan pura-pura menganggapku saudara. Kamu belum pernah menjadi saudara bagi aku. Bagaimana kamu berani mengatakan itu di depanku? Balas Julian Feng dengan dingin. Ekspresi Julian Ying berubah drastis. Dia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Mungkinkah kamu ingin aku membunuhmu? Baik, ayo dan coba. Julian Feng juga mengepalkan tinjunya dan melepaskan energi ledakan yang mengerikan. Ketika pemimpin klan Chu melihat itu, dia sangat tidak bahagia. Mengerikan melihat kedua saudara itu begitu kejam satu sama lain. Dia sangat marah sehingga dia melemparkan tinju ke gedung di belakangnya, dan sebuah lubang raksasa muncul. Kedua saudara laki-laki itu diam dan memandangi lelaki tua itu. Berhenti berdebat, sangat menyedihkan melihat dua saudara bertindak seperti ini, kata pemimpin klan Chu dengan marah. Yin kecil, kembali dengan manajer kedua, kata pemimpin klan Chu kepada Julian Ying. Julian Ying tidak bahagia, tetapi ayahnya marah, jadi dia pergi dengan cepat dengan manajer kedua. Kamu pergi juga, kata pemimpin klan Chu kepada Julian Feng. Julian Feng mengerutkan kening, tidak berniat pergi. Manajer ketiga menatapnya, berharap Julian Feng akan pergi untuk saat ini, dan tidak akan menjadi gila di klan Chu dan menghancurkan segalanya. Julian Feng tidak pergi, meskipun. Ketika pemimpin klan Chu melihat itu, dia tampak muram dan menuntut, ada lagi. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu padamu, kata Julian Feng dengan dingin. Oh, kata pemimpin klan Chu, dia bisa melihat Julian Feng tampak sangat tidak senang pada saat itu, yang membuatnya bergidik. Dia tahu apa yang akan ditanyakan Julian Feng, ya, jangan tanya apa-apa dan pergi begitu saja. Ayah, ketika kamu memutuskan untuk menjadikan kakakku satu-satunya pewaris klan, bukankah menurutmu itu akan membuatku tidak bahagia? Tanya Julian Feng dengan dingin, mengabaikan kata-kata ayahnya. Pemimpin Chu klan menatapnya dengan marah, tapi kemudian dia masih tenang dan berkata dengan suara yang kurang dingin, aku sudah mengambil keputusan, tidak perlu membicarakannya. Kamu harus mendukung kakak kamu di masa depan dan membantunya membuat Chu klan bangkit. Kamu mengerti? Hehe, ayah, kamu pandai merencanakan. Dukung saudara aku. Kamu pikir itu mungkin? Kata Julian Feng. Dia telah mengambil keputusan juga, sekarang. Karena ayahnya tanpa ampun, maka tidak ada yang bisa menyalahkannya, Julian Feng. Oh, apa artinya itu? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Ayah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir dinasti Kaisar Surga mendukung klan Chu berkat Julian Ying. Karena itu, kamu ingin dia menjadi pemimpin klan. Hari ini, kamu melihat bagaimana Tian Fan berbicara dengan Julian Ying. Dinasti Kaisar Surga tidak peduli tentang klan Chu. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, Julian Ying berhasil menarik perhatian dinasti Kaisar Surgawi, tetapi aku dapat menarik perhatian dinasti suci evolusi Surgawi. Aku bisa menjadi sangat dekat dengan mereka. Itu semua seperti permainan catur. Tunggu dan kamu akan mengerti suatu hari nanti. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyadari bahwa memilih Julian Ying adalah kesalahan terbesar kamu dalam hidup, kata Julian Feng dengan dingin. Pria tua itu menarik wajah yang panjang, tetapi Julian Feng tidak peduli, mengabaikannya saat dia berbalik dan pergi. Manajer ketiga membungkuk di depan pemimpin klan Chu dan dengan cepat menyusul Julian Feng. Pemimpin klan Chu merawat Julian Feng. Kata-kata Julian Feng masih bergema di kepalanya. Dia tahu itu mungkin sebuah kesalahan, tapi dia terlalu bangga untuk mengakuinya. Orang tua itu berpikir Julian Feng tidak layak menjadi anaknya, dia terlalu tidak tahu berterima kasih. Julian Ying adalah satu-satunya yang bisa menjadi pemimpin klan Chu. Feng kecil, kamu lebih baik mendukung kakakmu, kalau tidak. Mata pria tua itu dipenuhi dengan pembunuhan. Dia melirik ke kursi di sebelahnya dan menghancurkannya dengan pukulan kosong. Setelah Lin Feng dan yang lainnya meninggalkan klan Chu, mereka terbang ke arah cabang dinasti suci surgawi. Lin Feng bertanya kepada beberapa orang di mana itu, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa itu adalah pegunungan di sebelah utara pemerintah dewa. Ada selusin istana di sana, semua cabang dari evolusi suci langit. Butuh Lin Feng dan yang lainnya setengah jam untuk tiba. Barisan gunung itu disebut Celestial Evolution Mountain Range. 10.000 li memisahkan mereka dari markas utama mereka di Gatsland. Cakupan gunung Celestial Evolution adalah puluhan ribu meter. Meskipun di luar gelap, Lin Feng dan yang lainnya bisa melihat awan putih yang menyelimuti puncak pegunungan. Lin Feng bisa merasakan ki dari lapisan kaisar yang saleh, dan bertanya-tanya berapa banyak pembudidaya yang kuat di sana. Karena mereka adalah bagian dari evolusi suci langit, mungkin ada banyak pembudidaya yang kuat. Ayo pergi dan mendaki gunung itu, kata Lin Feng kepada Tuba dan yang lainnya. Evolusi langit dinasti suci mungkin adalah tempat terbaik untuk tinggal. Tuba dan yang lainnya tampak bersemangat ketika mereka melihat pegunungan evolusi surgawi. Itu adalah dinasti suci Celestial Evolution. Itu adalah impian banyak orang untuk pergi ke sana dan menjadi anggota kelompok yang luar biasa itu. Mereka berdiri di puncak benua. Pembudidaya mandiri tidak bisa masuk ke sana dengan mudah. Sekarang, mereka bersama Lin Feng, jadi mereka tidak perlu khawatir masuk. Jiang Hao dan Qiao Lao Gou tampak bersemangat juga.
Mereka telah menjadi pemimpin faksi selama puluhan tahun, mereka memiliki gaya hidup yang sederhana dan kasar untuk waktu yang lama. Akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk memikirkan masa depan mereka. Lin Feng dan kelompoknya berjalan menaiki tangga yang mengarah ke puncak pegunungan. Dalam 10 menit, mereka mencapai ketinggian 30.000 meter. Ada selusin istana di depan mereka. Mereka dikelilingi oleh aura saleh yang berarti bahwa di satu sama lain istana-istana itu, setidaknya ada satu kaisar yang saleh. Yandi, tunggu aku di sini, pikir Lin Feng. Dia tersentuh dan tergerak untuk berada di sana. Akhirnya, dia telah meninggalkan timur benua, telah melalui banyak hal, dan sekarang mereka akan bertemu lagi. Teman lama aku di sini. Catatan Penatua, ya, mereka naik 60 li dalam 10 menit, tetapi mencakup 200 li membutuhkan waktu berjam-jam, dan 1000 li hari. Abaikan saja dan gulingkan dengan itu. Bab 434, Subscribe Penatua. Yang mulia, kamu mengatakan kamu tahu sesama murid Yandi. Tanya dua murid di puncak pegunungan evolusi surgawi yang tiba-tiba muncul di depan Lin Feng dan yang lainnya. Kedua murid terkesan, kelompok orang ini seluruhnya terdiri dari kaisar yang saleh. Yang terlemah adalah dua pembudidaya kuat dari bagian atas lapisan kaisar setengah dewa. Pada saat yang sama, tidak sulit membayangkan bahwa Yandi mengenal orang-orang sekuat itu. Saudaraku, jika kamu menemukannya, dia akan mengkonfirmasi bahwa kita mengenal satu sama lain, kata Lin Feng, sambil membungkukkan tangan dan tersenyum. Kedua murid saling melirik, tetapi tetap waspada. Lin Feng tampak sederhana, tapi tetap saja, mereka harus berhati-hati, karena mereka tidak mengenalnya, setelah semua. Yang mulia, ini sudah larut malam. Rekan murid Yandi sudah beristirahat. Aku akan membiarkan kamu beristirahat di suatu tempat dan aku akan berbicara dengannya besok pagi, bagaimana menurut kamu? Kata murid di depan, membungkuk tak lama. Dia tampak jujur. Lin Feng tersenyum, tahu mereka akan menyelidiki untuk tujuan keamanan. Tapi Lin Feng tidak menyalahkan mereka, dan sekarang dia yakin Yandi ada di sana, jadi mereka tidak perlu pergi ke Gatsland segera. Baiklah, terima kasih, saudara, kata Lin Feng menyetujui. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi kelompok Yandi. Mereka akan memiliki malam yang tenang dan damai, dan besok pagi, dia akan melihat Yandi. Itu bukan masalah besar. Kedua murid memimpin jalan, Lin Feng dan yang lainnya mengikuti kedua murid di sepanjang jalan gunung kecil, akhirnya tiba di halaman kecil yang tenang. Para murid tersenyum, kamu bisa istirahat di sini. Kamu akan melihat sesama murid Yandi besok. Petik 2. Terima kasih banyak, kata Lin Feng tersenyum lebar. Kedua murid itu pergi dengan cepat. Lin Feng berbalik dan tersenyum pada Handali dan yang lainnya, kalian bisa istirahat. Besok, aku akan memperkenalkan kamu kepada teman aku. Kamu tidak perlu tinggal bersama aku untuk saat ini, kata Lin Feng, memasuki sebuah rumah dengan Huang Nu. Tuba dan yang lainnya menatap ke kejauhan. Mereka tidak dapat percaya bahwa mereka berada dalam evolusi surgawi, banyak orang bermimpi berada di sini. Ayo masuk, kata Tuba kepada Jiang Hao, Handali dan yang lainnya. Mereka memasuki rumah-rumah lain. Mereka tidak dapat menyebabkan masalah di sini. Setidaknya ada 20 kaisar ilahi dalam evolusi langit dinasti suci. Lin Feng ingin menghabiskan malam yang tenang dan damai di sana, dia tidak sabar untuk melihat Yandi. Namun, kedua murid itu benar-benar berhati-hati. Setelah membawa Lin Feng dan yang lainnya di sana, mereka tidak pergi terlalu jauh. Mereka pergi ke gedung pengadilan dari dinasti suci Celestial Evolution, dan petugas penegak hukum, Yan Hui. Yan Hui sudah tidur ketika kedua murid membangunkannya. Yan Hui membuka matanya, kedua murid itu terdengar khawatir. Masuk, kata Yan Hui. Dia mengangkat satu tangan dan pintu terbuka sendiri. Yan Hui mengenakan jubah biru dan bangkit. Tetua, maaf telah mengganggu kamu, kata dua murid, membungkuk hormat. Yan Hui adalah salah satu dari dua tetua yang paling impulsif dan agresif dari dinasti suci Celestial Evolution. Salah satunya adalah tetua hebat di markas dinasti suci Celestial Evolution. Yang lainnya adalah Yan Hui, yang tinggal di cabang dinasti suci surgawi. Keduanya adalah pembudidaya lapisan kaisar ilahi kelima. Mereka sangat kuat, tetapi Yan Hui juga orang yang baik dan jujur, dan jika orang menghormatinya dan jujur, dia mendukung mereka. Oleh karena itu, meskipun Yan Hui memiliki temperamen yang buruk, semua orang di cabang evolusi suci langit menghormati dan mengaguminya. Mereka tidak takut atau membencinya. Yan Hui tidak terlalu tua, sekitar 20 milenium atau lebih, jadi fakta bahwa ia memiliki kekuatan lapisan kelima kaisar ilahi tidak mengejutkan, itu agak normal. Tapi tetap saja, itu sudah luar biasa. Bahkan di dinasti suci Celestial Evolution, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Yan Hui tampak muda, seperti pria parubaya berusia 30 tahun. Dia tidak memiliki kerutan sama sekali. Itu keuntungan dari menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Yan Hui menatap kedua murid dan mengerutkan kening, seseorang ada di sini. Ya, tetua, bagaimana kamu tahu? Ekspresi kedua murid berubah dengan cepat, terkejut. Yan Hui tersenyum dengan sepenuh hati dan menggelengkan kepalanya. Kamu sudah lama berada di dinasti, tidakkah kamu tahu aku memiliki indera keenam? Adalah tugas aku untuk mengetahui hal-hal ini. Petik 2. Tetua, karena kamu tahu, apa yang harus kita lakukan? Tanya dua murid dengan cepat.
Mereka tidak bisa membuat keputusan seperti itu, mereka harus bertanya kepadanya. Yan Hui serius. Jika orang-orang itu adalah Kaisar Roh Kudus, itu akan mudah, tetapi 5 pembudidaya lapisan Kaisar Ilahi pertama. Tidak peduli kemana mereka pergi, orang akan tetap sangat berhati-hati. Dia bilang dia mencari Yandi. Tanya Yan Hui, mengerutkan kening. Kedua murid itu mengangguk. Yan Hui bertanya-tanya mengapa orang-orang itu mencari Yandi. Yandi berada dalam situasi kritis sekarang, tidak ada yang bisa mengganggunya. Jika dia membuat satu kesalahan, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan itu, bisik Yan Hui. Kedua murid memandang ekspresinya, tidak mengerti. Pengetahuannya tidak terlalu banyak, tetapi kedua pihak itu penting. Yandi adalah pewaris dinasti, dia tidak bisa gagal. Jika orang-orang itu adalah teman Yandi, mereka mungkin dapat memberinya bantuan tepat waktu, dan kemudian dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Tapi, bisik Yan Hui dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, jika mereka dikirim oleh kelompok lain dan ingin bersekongkol melawan Yandi, maka itu berpotensi bencana. Petik 2. Yan Hui mencoba memikirkan semua solusi yang mungkin. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi dan melihat mereka pada hari berikutnya dan kemudian dia membuat keputusan. Kamu boleh pergi, jangan bertindak gegabah, tunggu saja, dan besok, bawalah mereka, kata Yan Hui. Kedua murid itu tahu situasinya rumit. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa tentu saja, mereka hanya membungkuk dan pergi. Yan Hui berjalan berputar-putar di sekitar kamarnya, berpikir. Jika bukan tengah malam, dia akan pergi dan bertanya pada Yandi sendiri. Yandi akan memberitahunya. Yan Hui tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Dia melepaskan kesadarannya yang saleh dan memeriksa halaman tempat Lin Feng berada. Jika sesuatu terjadi, dia akan mengambil tindakan. Lin Feng dan yang lainnya sudah memilih kamar mereka. Mereka semua kelelahan karena semua yang telah mereka lalui pada hari-hari sebelumnya. Sangat cepat, Tuba, Han Dali dan yang lainnya mendengkur dan tertidur lelap. Lin Feng juga kelelahan. Little Huang, kamu harus istirahat. Kamu terlihat lelah, kata Lin Feng membelai punggungnya. Dia mengangguk. Lin Feng meninggalkan kamar dan pergi ke kamar lain. Lin Feng menghela nafas dan duduk di tempat tidur. Dia merasa tertekan. Dia merindukan King Feng, dia merindukan putranya sendiri, dan gurunya, Kaisar Yu. Juga, dia merasa tertekan karena Disu. Disu tidak mungkin menghilang, dan mungkin berkomplot melawannya. Itu saling menguntungkan, Lin Feng ingin membunuhnya juga. Selama Disu masih hidup, Lin Feng tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Rasanya seperti ular bersembunyi di bawah batu dan memata-matai dirinya. Selain itu, Lin Feng juga ingin membalas Xuan Yuan, Kaisar Iblis. Dia telah dihukum, yang tidak adil, karena dia dulunya adalah pembudidaya yang paling menonjol di benua para dewa. Juga, dia harus menemukan Meng Qing. Dia telah pergi ke Gatsland, yang merupakan wilayah tanpa batas. Tuasnya mencapai ratusan wilayah. Ada ratusan kelompok berpengaruh kelas 1 di sana, serta 3 dinasti. Menemukan Meng Qing tidak mudah, tetapi ia harus melakukannya. Dia memiliki kesan dia membawa beban dunia di pundaknya. Dia juga perlu membalaskan dendam Huang Nu. Dinasti Huang besar telah menjadi korban suatu komplotan dan mereka telah dihancurkan. Tentu saja, Lin Feng akan membutuhkan banyak waktu sebelum dia bisa melakukan itu. Dia telah menembus ke lapisan Kaisar Ilahi, tetapi dia masih sangat lemah. Bagaimana dia bisa melakukan apapun terhadap kuil Yin spiritual dan kuil eliksir? Dia perlu menerobos ke lapisan Kaisar Godly kelima sebelum melakukan apapun dalam hal itu. Elemen paling kritis adalah Tiandi, Kaisar Surgawi. Untuk membalas Kaisar Iblis, Lin Feng harus berurusan dengan Tiandi Kaisar Surgawi, dan untuk melakukan itu, Lin Feng harus menerobos ke lapisan Kaisar Ketuhanan yang ketujuh, setidaknya. Waktu membuat Lin Feng merasa lebih tertekan. Dia menggelengkan kepalanya dan memijat lehernya. Dia akan beristirahat ketika dia merasakan sesuatu, seolah-olah seseorang memata-matai dia. Siapa kamu? Ayo keluar, teriak Lin Feng dengan marah. Rasanya seperti ada sesuatu yang memata-matai dia dari langit, tapi Lin Feng menatap langit dan tidak memperhatikan apapun. Apakah dia salah? Yan Hui terkejut dan mengingat kembali kesadarannya yang saleh. Dia mengangguk, bocah kecil itu istimewa. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi pertama, tetapi dia dapat mendeteksi keberadaan aku meskipun aku memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi kelima. Menarik. Bab 435, Subscribe Penatua. Pagi-pagi sekali. Matahari cerah. Di puncak pegunungan evolusi surgawi, segala sesuatu tampaknya terbuat dari emas di bawah pantulan matahari pada bangunan dan alam. Kabut tipis muncul tepat di atas tanah. Tempat itu tampak sangat mistis dan suci. Tidak ada seorang pun di halaman kecil lagi. Kedua murid datang untuk menjemput Lin Feng pagi-pagi sekali. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka membawanya ke sesepuh penegak hukum, Yan Hui. Lin Feng tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia tidak melakukannya. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di depan gedung pengadilan. Lin Feng ingat gedung pengadilan di Sword Mountain, tapi Qi mematikan tempat ini jauh lebih ringan daripada di Sword Mountain. Namun, suasananya lebih berat. Tetua Yan Hui, mereka ada di sini, kata salah seorang murid, membungkuk hormat. Masuk, jawab Yan Hui dengan anggun. Gerbang raksasa gedung pengadilan terbuka sendiri dan Yan Hui muncul di bidang visi Lin Feng.
Lin Feng ada di luar, Yan Hui di dalam. Mereka berdua saling menatap lurus ke mata. Lin Feng langsung memiliki perasaan yang akrab. Tuan, kamu menyembunyikan cukup baik kemarin malam ketika kamu memata-matai kami, kata Lin Feng. Dia tidak peduli apakah Yan Hui akan tersinggung atau tidak. Ketika Yan Hui mendengar itu, dia terkejut, tidak mengantisipasi Lin Feng akan mengatakan itu di depan semua orang, tapi Yan Hui tidak bisa membantah pernyataan Lin Feng, jadi dia hanya tersenyum ringan. Masuk, mari kita bicara di dalam, kata Yan Hui, menunjuk istana besar. Dia melirik kedua murid itu, jadi mereka segera pergi. Lin Feng dan Huang Nu masuk pertama, diikuti oleh Tu Dao dan yang lainnya. Tu Dao tanpa ekspresi, Han Dali dan Kiao Lao Gou tampak bersemangat dan penasaran, senang menjelajahi tempat-tempat baru. Jian Hao tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengikuti dan menghela nafas ketika dia melihat betapa megahnya tempat itu. Silakan duduk, kata Yan Hui, tersenyum lebar. Dia mengangkat tangannya dan seketika, beberapa kursi muncul. Dia duduk di kursi utama, lalu Lin Feng duduk, Huang Nu berdiri di sebelahnya. Tu Dao duduk di belakang Lin Feng, dan begitu pula yang lainnya. Yan Hui memandang Lin Feng dari kepala ke kaki, lalu dia memandang wanita di sebelah Lin Feng. Dia sangat cantik, dia tampak agak heran ketika melihat Qi, dan menatap Lin Feng lagi. Aku tidak tahu putri dari dinasti Huang besar dan suaminya ada di sini, kata Yan Hui. Lin Feng dan Huang Nu heran. Dia menatap Yan Hui dengan marah, tapi Lin Feng mengangkat tangannya untuk memberitahunya untuk tidak melakukan apapun. Mengapa kamu mengatakan itu, Tuan? Kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Ketika Yan Hui melihat betapa tenangnya Lin Feng, dia tersenyum lebar. Siapa lagi yang bisa memiliki tubuh yang hampir hanya berisi kekuatan Huang Tenghua? Tak seorang pun. Qi istri kamu mengandung Qi terpencil yang luar biasa. Siapa lagi selain putri dari dinasti Huang hebat itu? Aku tidak pernah berpikir dia akan datang ke sini suatu hari, betapa mengejutkan. Aku hanya tahu bahwa banyak orang dari dinasti Huang besar meninggal pada masa itu, dan banyak orang lain juga melarikan diri. Aku hanya tidak tahu di mana mereka berada, kata Yan Hui. Dia tampak nostalgia. Lin Feng bisa melihat pria itu jujur. Anggota lain dari dinasti Huang besar. Huang Nu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kemana korban lainnya pergi. Bagaimana dengan ketiga saudara lelakinya? Bagaimana dengan para tetua dari dinasti Huang besar? Baiklah, bagaimanapun, katakan padaku, kamu salah satu teman Yandi. Bisakah kamu membuktikannya? Tanya Yan Hui, mengganti topik pembicaraan, tersenyum mengundang. Sebenarnya, dia tidak perlu bertanya, dia sudah melihatnya sekilas, Lin Feng adalah salah satu teman Yandi, sudah jelas. Selain itu, dia siap melakukan apapun untuk Yandi. Dia memiliki keterampilan khusus yang memungkinkannya membaca orang dengan mudah. Tapi dia tidak ingin Lin Feng segera mengetahuinya, jadi dia tetap memintanya. Lin Feng tidak tahu bahwa Yan Hui bisa membacanya seperti buku terbuka, jadi saat ditanya, ia mengeluarkan jimat yang diberikan Yandi kepadanya saat itu. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa mencegah datang ke dinasti jika dia menunjukkannya. Tuan, ini adalah jimat yang diberikan Yandi padaku. Silakan lihat, kata Lin Feng, menyerahkan jimat ke Yan Hui. Jadi, itu sepenuhnya benar, Lin Feng jelas merupakan salah satu teman Yandi. Yandi telah mengundangnya sendiri. Jadi, kamu Lin Feng. Kamu adalah juara yang memegang 2 gelar, serta pemimpin besar kota Xuan Yuan. Tanya Yan Hui sambil tersenyum. Lin Feng terkejut, kenapa Yan Hui tahu banyak hal tentangnya. Haha, jangan gugup, kamu bisa bertanya pada temanmu Yandi mengapa aku tahu banyak hal tentangmu. Dia menyebutkan kamu berkali-kali, dan seberapa berbakat kamu, dan seberapa cepat kamu maju di jalur kultivasi. Dia bahkan meminta aku untuk menghubungi kamu dan meminta kamu untuk datang ke sini. Tetapi aku berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa para peladang yang lemah tidak bisa datang ke sini. Karena itu, dia dalam mood padaku untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berbuat banyak, jadi aku memutuskan untuk menunggu sampai kamu menerobos ke atas lapisan Kaisar Roh Kudus. Namun, aku tidak berpikir sesuatu akan terjadi padamu di kota dewa, atau bahwa Kaisar Tian yang saleh akan merencanakan melawanmu. Aku tidak tahu kapan kamu meninggalkan kota dewa, tetapi kamu mungkin memiliki rahasia sendiri. Aku tidak akan bertanya tentang hal itu, tetapi aku tahu bahwa ketika kamu dalam bahaya, Yandi hampir meninggalkan dinasti untuk datang dan menyelamatkan kamu, tetapi aku mengatakan kepadanya untuk tidak pergi. Jika dia pergi, itu akan menjadi malapetaka, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan transmisi pengetahuan, kata Yan Hui, sambil menghela nafas. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia merasa bersalah dan pindah. Teman lamanya benar-benar sahabatnya. Umur benar-benar tidak masalah dalam persahabatan. Haha, bicara tentang iblis, ini dia. Lin Feng tiba-tiba mendengar Yan Hui tertawa dengan sepenuh hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gerbang. Seolah-olah waktu telah berhenti untuk Lin Feng dan orang tua berjubah biru hijau di gerbang. Mereka tidak mengatakan apapun untuk waktu yang sangat lama. Ketika Huang Nu melihat reaksi Lin Feng, dia mengerti seberapa dalam persahabatan Yandi dan Lin Feng. Tuba dan yang lainnya belum pernah melihat Lin Feng seperti itu, jadi mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, dan pria tua itu mengelus jenggotnya.
Dia mengenakan jubah Tao, yang membuatnya tampak seperti penipu. Lalu, sobat tua, Bang Sempat Tetua, kamu belum mati. Itu mengejutkan, kata Lin Feng akhirnya. Matanya basah. Mata Yandi juga basah. Pada awalnya, dia ingin pergi dan memeluk Lin Feng, tetapi pada akhirnya, dia berteriak dengan marah, kamu bajingan kecil. Beraninya kamu menghina dewa yang luar biasa sepertiku. Petik 2. Bajingan tua, kami belum pernah bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama dan yang dapat kamu lakukan hanyalah bersumpah. Apakah kamu lupa bahwa pada masa itu, kamu adalah hewan peliharaan aku dan alat transportasi aku? Petik 2. Bajingan kecil, kamu berani menyebutkan hal-hal lama untuk mempermalukanku. Bajingan tua, kamu masih kiongki kecilku, aku tidak akan pernah berhenti menggertakmu. Bajingan kecil, katakan itu lagi dan aku harus mengambil tindakan. Bajingan tua, bahkan jika aku mengatakan itu lagi, akankah kamu membunuhku? Ketika Lin Feng dan Yan dimulai berdebat, semua orang tercengang, terutama Yan Hui. Tapi kemudian senyum aneh muncul di wajahnya. Tidak heran mereka siap untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk satu sama lain. Huang Nu, Tuba dan yang lainnya semua tersenyum. Mereka berdebat, tapi itu hanya pertengkaran ramah. Teriamaksi sudah sawer penatua,